Sintayong harus introspeksi diri bahwa ya lu tidak punya kedalaman squad yang wah kayak timnas lain, kayak timnas Jepang atau timnas Korea. Kedalaman squad lu itu nggak sebagus yang lu pikir. Belum tahu juga di situ. Mungkin bahkan kalian tuh tidak pernah tahu bahwa itu tuh instruksi Ya. ataukah inisiatif Benar. pemain gitu. Kalau kita sudah di lapangan itu instruksi. Instruksi semua ya. Semuanya instruksi. Iya. Nah. Kalau tidak ikutin instruksi Oh iya, dikeluarin kan? pasti diganti. Dikeluarin. Pasti Iya. diganti. Kan gitu. Asnawi dipertahankan 80 menit, nggak Iya. masuk akal kalau dia Nah, nggak iya. ngikutin instruksi. Enggak, kayak kesalahan Sen itu ya. Mungkin Sen nggak tahu belum pernah nonton film ini ya, apa namanya? Kung Fu Hustle. Kungfu. yang main bola itu. Oh, Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. ya. Shaolin Soccer, Dia belum iya. tahu. Orang Cina bisa begini ya. Saya kira Stephen Chow. Idi pules banget di luar. Pantesan aja di luar banyak yang teriak beli peluru gitu di luar. Mabuk banget Anda. Tidur. Habis transaksi ya lu ya. Lah, transaksi apa? Teh luwak. Nih, Tidur, teh luwak. orang tidur. Oh, masa tiduran di bar nggak Ngantuk mungkin, tadi malam Mat. emang sih. Ya, ini kan juga udah base camp kita. Lu gimana masuknya sulap? Kan gua kunci. Lu tiba-tiba masuk gimana ceritanya? Serem. Belum. Enggak dekat lu serem. Belum. Oh iya. Kunci. Kunci? Ada tiga. Kalau kunci ada di dalam sini, gue percaya dia bisa tembus. Casper bro. Gak usah paksa. Kita masih bebas ngomongin koordinator. Iya. Nanti deh Heru yang bilang begitu. Bahaya bener. Gue kena marah. Ntar gue kena marah. Iya. Jangan ada Heru, jangan manggil dia Casper. Cukup kita aja. Apa? Cukup kita aja yang Cukup kita manggil. aja. Lu jangan ikut-ikutan. Iya, jangan bisa ikut-ikutan. ngambek gitu. Iya. Gimana Mat? Kayak sedih banget, lemes Iya ngantuk gara-gara lihat malam. semalam. Tapi itu kan pertandingan jam 6:30 ya sampai Jam berarti kan 9. sampai 9:30 jam 9. Gara-gara itu Ya marah-marah. oh marah-marah. Tweet war dulu. Oh, itu war. Lu ladenin tuh orang-orang yang head speech. Orang-orang yang itu. Orang Kuladenin semua tuh. lu ladenin semua, Mat. Kuladenin semua. Pada nyalain siapa sih, Bang? Mereka rata-rata. Ada yang nyalain STI, ada yang nyalain Asnawi, Witan. Emang nggak paham sepak bola. Nggak Nontonnya ngerti. cuma tahu menang kalah. Iya. Nggak, aduh, pusing banget dah. Gue tidur lagi ya. Kok baru gerah banget ya? Tumben hari ini. Apa karena Emang gue suruh nyalain AC apa gimana? Mau naikin? Mau naikin? Naikin. Tadi aku yang kedinginan, Oh, kedinginan. makanya aku Oh, turun. iya udah. Turun, Tapi turun, ini turun. kepanasan Iya kan? benar. Ini Iya. terlalu panas Iya, ini. Naikin Dia lagi di nih. belakang kompor Suruhlah ini. pegawai-pegawai mau teriak aja. panggil ya? Ini kan bar kamu, suruh Oh, iya. pegawai. Arab. Bagus, Arab bagus sekali. Saya Suruh selalu. naikin ini ya, naikin. Asik dong, tolong asik guys. Asik. Ya, gerah banget. Gimana, Mat? Tapi banyak yang sedih sih, gue juga. Karena kan kita berharapnya bisa dapat. Ini jauh-jauh, 3 sebelum poin. Anda lap mulut lagi pakai itu. Saya jijik lama-lama ya. Jijik Seharusnya kita lama-lama. bisa dapat 3 poin ya, Mat. Iya. Harusnya gimana? 3 poin tuh lawan Cina, dua lawan pertandingan. Bahrain juga. Hah? 2 pertandingan ini sesuai ekspektasi nggak? Tapi sesuai tebakan lu sebenarnya ya. Sesuai tebakan saya, lawan Cina saya bilangnya imbang. Enggak, dari 4 match ini lu 4 match ini saya 3 poin benar, 3 Iya, poin dapat semua. 3 poin. Sebenarnya saya bilang kalah lawan Arab. Iya. Tapi imbang lawan Cina. Iya. Ini kebalik. Kebalik. Malah imbangnya lawan Arab, kalah lawan Cina. mau minum Ya dong. teh luwak. Teh. Mau ya? Gini, nggak ada gelas, gini aja. Tuang sekarang. Tuang seperti yang kau inginkan. Wah, Wah. Halo, selamat siang. Nih, wah, Mus. The Pitons, bro. Siap. Mas,
Mas Budi Doremi. Itu. Bukan dong. Budi Ari. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik. Mau minum. Saya langsung duduk ya. Duduk aja. Masih mau juggling dulu, duduk aja langsung. Mas teh juga Mas. Oh, sih. Ini teh Iya. Mas, tenang aja Mas. Ya. Taruh teh. Pakai batu nggak? Enggak. Ini aja. Yang ngangkat aja. Oh, Ini nggak hangat juga. Nggak hangat juga. Ini nggak hangat juga. Pilihannya adalah pakai batu atau dingin biasa. dingin alami. Itu Dingin Mas alami, ya, dingin Nih. alami kalau gitu. Nih ST ini banyak yang salah sangka Mas. Ini bukan yang di belakang ya? Bukan, nih ST. Oh Mas mau yang di belakang. Nah, ini teh Mas. Enggak, yang ini aja kita. Ini baru nih Mirahas. Wah, yang mana sekolah? Oh satu ketel beda ini. Satu ketel. Tapi ini asli ya? Asli dong Mas. Asli? Mas. Asli teh maksudnya? Asli teh. teh. Ya. Asli teh. Kalau saya pakai Kalau Mama Oh, pakai es saya batu. lagi. Wah, bisa jadi nggak cocok punya bar nih orang nih. Gue cocok punya bar tapi nggak cocok jadi Bartender. iya bartender. Gue masih agak males sebenarnya gue kayak gini-gini nih. Nah, ya. coba. Nih. Lo doang kan yang minum? Ya. Ya. Mas Budi apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah baik. Wih luar biasa. Baik. Ini loh kemarin yang cetak gol lawan Bahrain ini. Iya. Dulu, bukan kemarin. Oh bukan yang kemarin. Bukan yang dulu. Tahun 2007. 2007. Iya, 2007. Piala Asia Piala Asia. Itu gol pembuka Mas. Gol pembuka. lawan Bahrain. Terus abis itu gol keduanya kita tes dia nih. Gol keduanya Gampang. siapa? Gol pertama Budi Sudarsono. Ya. Langit masih terang. Gol kedua siapa? Langit Langit sudah gelap. Siapa? Ponario. Wah, Wah. jauh banget nih. Bonori. Bukan striker. Bambang Pamungkas. Iya elah. Iya memang striker juga. Hanya cuma dua itu striker. Iya, Satu doang. Satu doang, pakai satu striker. Mas Budi di kiri. Saya di kiri. Elie Boy di kanan. Elie Boy di Elie Boy di kanan. kanan. Di tengah Ponario, Firman Utina, Samsul Hairudin. Ya. Wih. Wah. Di belakang Di belakang. Haris Yulianto, Maman Abdurrahman. Ya. Di kiri, di kanan Ricardo Salampesi. Di kiri, M. Di Ridwan. kiri Emre Ridwan. Emre Iya. Ridwan. Selangganan tuh di luarnya. Kiper Kiper Hendro Kartiko. Marcus Horizon. Malah. Masih apa? Saya lupa. Masa lupa coba sendiri, Mas? Lupa saya. Lupa. Ya masih ingat-ingat lah. Iya, iya. Itu jadi Bahrain itu sebenarnya Iya. gampang dibobol ya? Ya, harusnya begitu lah. Harusnya bisa dibobol ya. Harusnya bisa. Tapi yang benar kalau dipegang pantatnya dia au gitu Mas. Benar Mas. Ya, kemarin Cape Hamka datang. Heeh. Terus bilang, lawan Bahrain mah gampang. Provokasi aja, pegang aja pantatnya, ngamuk-ngamuk dia. Ya, itu rata-rata orang Arab begitu. Nah, rata-rata orang Arab itu kalau Dipegang pantat. dipegang pantatnya itu marah. Tapi kalau dipegang kepalanya, Pegang pantat itu. Bukan Orang Arab. bukan Arab. Orang Padang seneng. ini Arab pati genah. Arab mati gini. Iya. Nggak jelas katanya. Iya, nah, tapi waktu itu golnya itu kan melewati banyak orang kan. Maksudnya dua pemain lah. Iya. Dua pemain dari kiri. Iya. Posisi Mas Budi Iya. bermain. Benar. Ini yang kita perdebatkan di sekarang. Apa memang kekuatan Indonesia itu harus memang main dari sayap yang tipikal Elie Boy, Mas Budi Sudarsono? Rata-rata begitu. Rata-rata kalau di kita ini kan dijuluki Indonesia itu kan berhasilnya Asia. Oke. Brasilnya. Ya, Oh, Brasil. berhasilnya Asia. Kalau Dia punya Papua berhasilnya Indonesia. Ya, nah, jadi dia punya kecepatan. Cuma posturnya itu nggak ideal untuk jadi pemain sepak bola. Maksudnya nggak terlalu tinggi lah. Oke. Nggak terlalu tinggi. Kalau main seperti Eropa, kita agak susah. Main apa namanya kaki ke kaki, Oke. kayak gitu. Kita mainnya kecepatan kita punya. Cuman kalau main kita karena postur kita kecil, untuk body dengan pemain-pemain yang lawan yang notabene pemain Gede-gede. tinggi kayak Australia tahu sendiri kan, pemain-pemain Eropa kayak gitu tinggi, kita susah. Berarti harus terobosan-terobosan Iya, tuh. harus terobos-terobosan, Direct, ngelewatin kayak gitu-gitu. Karena kita punya kecepatan, Oh, punya kita kecepatan. kasih apa namanya istilahnya
senjata kita di situ. Oh, di kecepatan. Iya, memang kecepatan gitu. Oh, tahu dompetnya pada hilang gitu. Ya. Itu maling, cepat lari, copet Itu aja, kecopetan. cocok. Itu kecopetan, bukan kecepatan. Bukan kecepatan. Ya. Oke. Jadi memang dari dulu terkenal tim kita keunggulannya salah satunya di situ. Iya. Tapi kelemahannya juga di ini ya, apa? Biasanya bola-bola heading. Heading ya? Iya, karena kita postur kita nggak ideal lah istilahnya. Tapi Di- sekarang di- udah Wah, oke. kalau sekarang sudah- Bola-bola atas, ayo. Oke. Tinggal Karena- mungkin kecepatan kita sudah agak menurun karena kita emang kebanyakan pemain kan kalau sudah tinggi larinya itu kemana? larinya agak Iya. berkurang. Tapi di kecepatan maksudnya. Betul. Di depan masih ada kayak Ragnar masih punya kecepatan, iya kan. Yang punya kecepatan menurut saya hanya Ragnar aja. Iya, iya. Yang Tapi punya kecepatan apakah ini. perbedaan gaya main juga? Termasuk begitu. Sekarang kan lebih kaki ke kaki, Ya, tunggu space. karena apa? Formasi sekarang berbeda dengan dulu. Oke. Terus habis itu lapangan sekarang sudah kayak bagus banget lah gitu kan. Hah, Sudah kayak- GBK? ya GBK dulu bagus. Oh, Nah, sekarang justru kebalikan. Ya. Tapi terakhir kemarin saya lihat yang Yang terbaru, bukan yang terbaru, yang kita lawan ini bagus banget itu. Yang kita lawan Cina. Bahrain. Bahrain. Bahrain apa? Bukan dong. Ya Bahrain Yang sama sebelumnya dia GBK sebelumnya. Australia. Bukan, Enggak, sebelum bukan. sebelum itu. Sebelum direnov. sebelum dipakai konser kan? Iya, sebelum dipakai konser. Itu bagus banget. Saya bilang, ini GBK menurut saya main di situ belum pernah rumputnya seperti Sebagus itu. Sebagus itu. Bagus banget. Tapi setelah Dipakai dipakai konser, nah, Ya, akhirnya sekarang udah pakai kemarin- rumput gulung. Iya. buat gulung. Iya, rumput yang kayak sintetis. Eropa. Iya. Enggak sintetis. Enggak. Rumput Rumput yang tapi yang dianyam. Iya, bisa Dianyam di juga. ini, bisa digulung gitu kayak karpet, Iya. biar nanti baru tanahnya itu kan ada ketempelan. Nempel sama tanah yang di Tanah, bawahnya. Kenapa? Pusing gue denger data. Ya elah. Lu nggak paham ini teknik stack ya, stack. Teknik stack. Teknik mangga. Iya. Kalau kemarin Mas Budi, Iya. Indonesia Bahrain, Iya. kita 2 sama. Iya. Hampir menang, Iya. tapi karena kasus 90 plus 6 jadi 99, kita kebobolan di akhir-akhir. Benar. Tapi kan yang tidak berubah dari Indonesia, Ya. mungkin ya di match lawan Bahrain, adalah kita selalu kebobolan menit-menit akhir lawan Arab. Negara-negara Timur Tengah. Ya. Saudi waktu di Piala Asia itu. Terus beberapa saat juga kalau mereka udah mulai main Terakhir, crossing-crossing, bola-bola mati, konsentrasi kita menurun. Benar. Cuma ini bedanya kan 90 plus 9, emang napas sudah habis nih. Jadi kalau untuk sepak bola itu bukan lawan Arab aja. Lawan siapapun biasanya menit awal itu kita harus antisipasi. Menit awal biasanya 15 menit awal dan 15 menit terakhir. Oke. Karena kalau 15 menit awal kita mungkin Kesadaran belum penuh. belum tahu, Iya. belum tahu nih apa Masih namanya, ngebaca. kita masih membaca istilahnya begitu. Makanya kita harus antisipasi, konsentrasi tinggi dan konsentrasi di menit akhir. Menit akhir itu biasanya kita sudah Kelelahan. Sudah kelelahan. Mungkin karena kelelahan itu kan bisa memicu konsentrasi kan Iya, biasanya begitu. betul. Nah, makanya harus konsentrasinya lebih. Makanya kalau pemain sepak bola itu konsentrasi itu emang harus bukan 90 menit. Bukan. Karena Sampai kita injury ada time. injury Iya. time. Iya Jadi kan? sampai peluit Sampai diberikan. peluit berakhir. Tidak boleh hilang Iya, konsentrasi ya? Tidak boleh hilang konsentrasi. Kemarin kan kalau menurut saya konsentrasi lah istilahnya ya. Menit-menit Bola akhir. corner lah. Bola corner setelah setelah corner bola di tengah langsung habis sudah. Iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu kan ngesek banget sebenarnya. Tapi Iya. kalau menurut saya wasit itu ya wajar aja sebenarnya seperti itu. Biasanya istilahnya injury time itu berapa, dia nanti memperpanjang, kadang pas kan itu menurut saya kalau saya lihat di TV seperti itu. Oh. Nah, Tapi lu dapat info nggak sih, Mat? Kenapa Iya. kemarin 96 jadi 99, Mat? Nggak tahu kalau keterangan terakhir bandingnya PSSI juga ditolak KFC Ditolak kan. KFC. Iya. Ditolak KFC berarti menurut mereka tidak valid. Iya. Protes ini Oh. tidak valid gitu. Dan wasitnya juga bilang itu hak sepenuhnya wasit melihat benar, keadaan di itu, lapangan. iya, benar. Hak sepenuhnya Hak wasit. sepenuhnya benar. wasit. Tapi pertimbangan hak sepenuhnya wasit itu harusnya tidak berhenti di sana. Hak sepenuhnya wasit, kenapa? Itu yang harus dijawab dong.
apakah free kick yang Witan lakuin itu Yang clearance Witan. enggak yang di depan kotak penalti kita menit 91, 91. Itu kan ada pelanggaran. Iya. Ya Witan masuk, saya itu langsung ingat Bang Ismet Sofyan itu. Sumpah. Lawan Piala Asia 2007 lawan Arab Saudi begitu. Kita satu ya. sama. Bang Ismet masuk, bikin pelanggaran di saya. samping, ya. Saya pelanggaran, set, gol Arab Saudi. Itu saya tuh kayak, ya Allah, kok aku flashback. Oh, kayak gitu tuh ya? Iya, flashback ke ini Witan baru masuk bikin pelanggaran di sini lagi gitu. Tapi ternyata nggak gol. Cuma Nggak itu kan gol. pengaturan Benar. pelanggaran dan lain-lain lama. Nah, tapi wasitnya tidak memberikan penjelasan apa yang menyebabkan dia tambah lagi 3 menit. Iya, belum ada penjelasannya kan? Belum ada. Dia cuma bilang itu hak sepenuhnya wasit. Ya, hanya itu aja mungkin dia Iya, ini. karena kalau dia bilang dia tunggu VAR yang jatuhnya Marcelino, kan itu bola sambil berjalan, harusnya tidak terpotong waktu, kecuali benar. bola dia matikan. Benar. Out, dia tunggu dulu VAR, oke mungkin dia tambah, tapi kan itu bola sambil jalan, sambil dia komunikasi. Benar. Jadi nggak ada mati bolanya di situ gitu. Sebenarnya kita bisa bikin trik sebenarnya ya. Triknya kayak kemarin karena ada pelatih itu yang masuk ke dalam. Iya. Karena itu hanya untuk mengulur-ngulur waktu Betul. juga kan gitu. Ya seharusnya ada trik seperti itu mungkin karena ini kan ngalir apa adanya kita kan nggak tahu. Nah, Iya. Taunya Atau jatuh, kesakitan. Taunya kita kan sebenarnya sudah unggul gitu ya. Kita nggak tahu kalau ada corner juga kita juga nggak tahu gitu. Iya. Tapi yang kemarin yang saya lihat itu yang agak sayang itu malah serangan balik kita yang terakhir itu. Iya. Oh, yang itu Witan passing di belakang Witan- kaki. Iya, Witan salah passing itu. Iya. Itu. Akhirnya kan counter attack itu. Iya. Nah, itu yang saya agak inilah kok bisa passing bisa kena Keblok, lawan ya. karena ini pemain sepak bola itu skill itu bukan hanya ngelewatin lawan aja. Kita punya bola ngelewatin lawan itu kan kayak katanya tuh skill yang dibilang. Iya. Passing yang killer itu juga skill itu. Oke. Itu justru yang dibutuhkan iya, di sepak yang bola skill. modern ya. Iya, karena kemarin itu kan kita sudah 3 lawan 1 itu. Iya, benar. 3 lawan 1 ada Nathan, ada siapa Marcelino apa siapa itu yang Marcelino. kan yang Iya. dioper itu. Witan sama Nathan kan? Nathan, Marcelino. Iya, Marcelino. 3 lawan 1 itu. Coba kita ulur-ulur dulu mungkin kita Tapi dribbling dulu. Mas kita- Budi kalau ada di posisi Witan ya di serangan terakhir itu, Ya. saya yakin sih masuk ke dalam dan syuting. Iya itu pasti. Iya, karena Piton kan. Dia tahan dulu, Itu pasti. lewatin Ya, masuk. udah satu Iya. lawan 3 kan gitu. Tinggal masuk Iya, kan? tinggal Maksudnya masuk nggak aja. buru-buru passing ke dalam. Iya. Pasti. Iya. Dan Jadi- maksudnya pilihan passing kan bisa passing dari depan kaki. Benar. Cuma Atau Witan ambil opsi di belakang kaki. Ya. Di belakang kaki ternyata kena punggungnya. Karena apa namanya antisipasinya ketika bola lari nanti dia pas lari bola pas di Bola kosong, belakangnya. iya. Tahu-tahu dia agak begini kan. Iya. Agak, Dia tahan iya, juga. agak tahan juga. Ah, itu Konsentrasinya masih tinggi tuh berarti backnya. backnya itu. Iya, kalau enggak itu udah selesai. Kalau gol selesai udah. Selesai. Iya, selesai. Nah, Enggak ada. maka saya pikir abis itu nggak jadi gol, tendangan ke depannya pemain Qatar, terus out. Bahrain, ya. Saya pikir itu udah beres. Iya, Pak. dibuang Iya. sama J ya. Ternyata, wah masih terus Masih nih. lanjut terus. Masih terus. Lah corner. Lah, masih belum detil. Lah, gol. Iya, akhirnya gol. Nah, itulah. Gol. Iya. Terus apa namanya ditaruh di tengah Habis, Nah, iya. itulah yang membuat kita sesek itu. Kalau Iya, mungkin masih main, mungkin masih oke kan ya. Iya, masih iya. ada peluang, tapi sudah apa namanya ditaruh di tengah kita peluit langsung habis. Berarti satu dua peluang yang harus membunuh pertandingan itu kita harus manfaatkan betul-betul ya. Harus, karena kemarin tahu sendiri ini kan naluri sebagai pemain ya. Iya. Iya. 1 lawan 3 loh. Istilahnya kan gitu. Iya. Jangankan 1 lawan 1 aja kita Saya gocek. Iya. kan gitu. Iya. Apalagi Iya. pemain penyerang. Iya, Ya kan? betul. Kalau penyerang kan begitu nalurinya kan membunuh kan gitu. Kalaupun kalau nggak killing game, killing time. Killing time juga bisa. Habis itu killing me inside. Killing me softly. Killing me Ben Imo. Gitu. Jadi pilihannya cuma 3. Kalau nggak killing game, killing time, killing me inside. Iya. Tapi Mas Budi, kalau kita melihat peta kekuatan ya, sebagai orang yang juga menonton dari bahkan Kuwait, Piala Asia, terus zaman mengalahkan Kuwait, Ya. mengalahkan Qatar, Negara-negara Arab lah. negara-negara seperti Bahrain ini cara mainnya tuh tidak pernah berubah ya.
Mereka selalu press, bola Iya. dekat dengan kaki. Iya. Maksudnya ketika kita pegang bola mereka ada Iya. dekat Kejar, kaki. ya. Itulah ciri khas pemain Arab seperti itu kan gitu. Beda Wah, dengan tapi kan misalnya kayak Arab Saudi itu sudah 180 derajat berubah. ya kalau Karena Saudi. Arab Saudi udah main Karena kaki ke kaki. Iya, karena Masalah di Arab Saudi Udah. adalah mereka adaptasi dengan itu nggak bisa nyetak gol Iya. jadinya. Ah. Susah banget nyetak gol dia itu Arab Saudi. main kayak Itali lah kalau dibilang kan kalau Saudi itu. Betul, Ya, betul. Dia Udah kaki ke kaki. kaki-kaki, nggak ada sabar, bola-bola- dia bola-bola sabar. atas. Itu sebenarnya yang dipakai Jepang juga itu. Iya. Nah, Jepang tuh pakainya itu. Karena main kaki ke kaki sekarang lebih ideal daripada kita main long. Iya. Kalau di sepak bola itu long passing itu 50-50. 50 kena kita, 50 kena lawan. Iya. Tapi kalau yang passing di bawah itu yang pasti Iya. sebenarnya. Apalagi sekarang didukung dengan lapangan yang sangat bagus Iya. gitu kan. Sekarang kan Iya. lapangan Kualitas passing, kualitas lapangan sudah bagus gitu. Pemain dari belakang juga bagus. Iya, gitu. Makanya sekarang pemain sepak bola sekarang rata-rata begitu. Contohnya, mohon maaf, kayak tim Barcelona ya kan. Barcelona dulu juara, ya kan? Dia super power di Eropa, Iya. mainnya itu, namanya Tiki-taka. dulu kan apa? Tiki-taka. Tiki-taka, Iya. gitu kan, gitu. Taka-tiki apa tiki-taka, Tiki-taka. kan, gitu. Iya. Tiki-taka, kayak gitu. Kalau main. teka-teki silang mas. Kalau tiki-taka mainnya 1-2 segitiga. Nah, gitu. Tapi kalau teka-teki Iya. silang. Ya, mainnya silang. Ke sana balik lagi. Iya, gua tangga Tiki tadi nganter barang. Karena Tikinya terakhir, jadi nganter barang. Iya, gitu. iya, iya. Emang begitu sekarang karena sepak bola sekarang mainnya harus pasti. Oh. Kalau long itu dulu 50-50 lah ya. Dulu kalau nggak salah yang Liga Inggris. Kick Liga and Inggris, rush. kick and rush. and rush. Nah, kan gitu. Ke depan Iya, lari kayak lari. gitu, kan gitu mainnya. Sekarang sudah berbeda kan? Iya. Ada beberapa tim yang sudah berbeda, tapi masih ada tim-tim yang masih pakai kayak gitu. Benar. Ya, Gitu. ya. Tapi Tim-tim kalau lawas lah. ya tim-tim kalau kayak mungkin City itu masih Iya. udah beda. Udah beda, udah bukan tim Arsenal Inggris. Udah Iya. beda, Iya, udah kayak beda mainnya kayak lagi. bukan tim Inggris, ya. iya. Bukan good ini. Ya, kalau sekarang di Asia itu yang menurut saya yang lebih ideal. Iya, tapi ya makanya maksudnya kenapa ya Bahrain, tipikal Bahrain itu Qatar juga udah beda mainnya. Iya. Tapi Bahrain, Irak itu cara mainnya dari dulu dari 2000-an awal Iya. sampai sekarang udah 2024 masih sama itu. Iya. Kita nggak High dibiarkan pegang bola. Mereka Pegang bola. pasti dekat kaki kita, Iya, press. satu-satu. High Terus press, kemudian satu-satu. acting, Iya, ya Mas Budi tahu Kalau lah. itu emang negara Arab begitu Acting, rata-rata. Sedikit ya tahu sendirilah itu. Iya. Apa namanya guling-guling. Iya, ngincar satu gol doang, habis itu guling-guling kan. Kemarin ketika kita kalah duluan, dia guling-guling kemarin Iya, itu. iya, iya. Ya ini apalah nggak kena di, iya Nah. kan. Cuman wasitnya emang agak ya kan dia tahu kalau dia orang Arab kan gitu. Iya, iya. Masa dia nggak tahu sebenarnya Iya. kalau apa namanya tradisinya orang Arab tuh kayak gitu. Akhirnya dia ngikutin mereka. Makanya dibilang kayak dia pihak ke Bahrain kan akhirnya begitu. Tapi masalahnya kita juga tidak mau ketika unggul main kayak begitu. Itulah. Kenapa kita Iya. tidak ambil itu? Iya. Harusnya begitu kan? Harusnya kita juga mainin waktu Iya, dong. itu. Lama dikit, Ah. time wasting namanya. Time wasting, bukan killing time lagi tuh. Bukan, time wasting. Time wasting. Iya. Nah itu kayak kita nggak ada guling-guling Iya. untuk ngulur waktu gitu. Itu jadi kan mereka nyerang terus, kita kan harus bunuh dulu nih. Iya. Wah kita ditekan terus nih. Sebenarnya kalau itu ketika kita sudah unggul main seperti itu juga memancing lawan juga loh. Untuk main makin sembarangan kan, makin emosi. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi memicu mentalnya dia. Nanti ketika dia emosi, kalau sepak bola kan kalau emosi nggak bisa. Nggak Iya. keluar pasti taktiknya kan gitu. Nggak keluar pasti apa namanya akal-akalnya. Iya. Harusnya begitu. Nah kita kenapa nggak sejahil itu sih? Emang harus diajarin. Nggak sejahil itu. Iya. Nah kalau tadi kita bahas lawan Bahrain, ya sudahlah ya. Iya. Iya. Kita move on lah dari keputusan-keputusan kontroversial wasit, gaya main Bahrain yang tidak pernah berubah dari zaman purbakala sampai dengan sekarang. Suka guling-guling. Guling-guling, main press, tapi justru terbukti bahwa Indonesia justru bisa mencuri ketika mereka sedikit mundur. Kita keluar sedikit bisa tuh mencuri 2 gol gitu loh. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah tadi malam melawan Cina, Mas Budi.
kita kalah 2-1 di mana partai ini yang diharapkan kita menjadi Benar, kemenangan perdana. iya. Malah Iya. jadi kekalahan perdana. Ya. Apa ada ini nggak Mas? Pertandingan sebelumnya masih ke bawah gitu loh, Mat. Faktor mental. Karena ngerasa udah all out, terus akhirnya seri, hasilnya nggak sesuai. Tapi kan akhirnya ke bawah sampai ke pertandingan ini. Iya, ada beberapa wartawan yang ada di Kindo juga bertanya kan, mereka bilang enggak, udah move on. Kita aja nggak move on. Ya, Mereka tuh udah pemain Eropa, maksudnya ya tahu lah setiap pertandingan ada kontroversinya. Habis itu pasti. udah. Iya. Mereka udah Udah. ini, udah pemain Mas. Ada Jadi- nggak yang mempengaruhi pertandingan hari ini? Itu dipengaruhi dari hasil pertandingan yang sebelumnya kemarin. ke bawah Ya, gitu. sebenarnya sih nggak ada ya. Sebenarnya nggak ada sebenarnya. Apalagi pemain-pemain yang sekarang itu pengalamannya sudah main di Eropa dan sebagainya. Mungkin istilahnya dia sudah tahu lah mana yang bisa membuat motivasi dia, mana yang buat ini sudah tahu. Karena kalau biasanya pemain itu yang sudah itu biasanya dia udah nggak pernah Let go gitu Nah, udah. ya, udah nggak pernah ini. Tinggal kita yang ke depan tuh bagaimana seperti itu. Iya. Nah, Kalau dibilang Bahrain tidak berubah, Cina nih ya so-so lah. Tapi dari dulu kita selalu bisa menghandle gitu loh. Iya. Main waktu saya masih ingat kualifikasi Piala Dunia di sini kita 1-1, di Iya. sana juga 2-1. iya. Kita kalah 2-1. Kalau 2-1 benar. Gol bos yang dari luar kotak penalti, Iya. tahu nggak? Lupa. Boy yang satu sentuhan dia pum langsung Iya. gol. Jadi emang sepak bola seperti itu ya. Sepak bola itu hitung-hitungan kertas itu menang, tapi belum tentu kita menang. Belum tentu, iya, Ya, iya, gitu. iya. Apalagi ini sekelas yang masuk di round ketiga ini sudah negara-negara menurut saya juga semuanya berat. Iya. Jangan dianggap Indonesia pun walaupun kita rankingnya di bawah, menurut mereka sudah berat. Iya, gitu. iya. Karena kita sudah masuk ke situ tuh udah satu perjuangan ya istilahnya punya kemampuan, bukan kita nggak punya kemampuan. Gitu. Iya, betul, Kan gitu. betul. Dan Mas Budi, Ya. pertandingan tadi malam itu kan Cina bermain defense. Iya. Defense, akurasi passing juga nggak ada. Mengandalkan counter attack berarti. Iya, counter attack Iya, dua. pasti. Satu gol pertama itu adalah dari kesalahan pemain kita Sein untuk mengontrol bola, Iya. bola diharapin keluar, Iya. tapi dia lupa kaki pemain Cina kan panjang-panjang. kungfu kan. Kungfu nih, Kungfu. tiba-tiba kaki naik, Iya. bola Benar. dikembalikan ke kotak penalti, di shooting gol. Iya. Nah, itu kan kesalahan penjagaan lah. Ah. Gol kedua juga dari Ivar Salah yang passing. buru-buru ke atas, Iya. passingnya Ragnar belum siap, ditambah dengan 2 orang mengepung Ragnar, bola lepas. Bola jatuh di kaki striker Cina, dia oper ke striker Cina yang Cina. lainnya, langsung ditendang gol, 2 sentuhan saja. Jadi benar-benar counter attack, tapi semua pemain dia tumpuk di belakang. Iya. Menghadapi tim kayak begini tuh, Ah. apakah udah pas nih? Banyak orang bilang ST salah Iya. strategi. Apakah sudah pas kita cuma memakai 2 gelandang? Udah pas belum Mas Budi melihat ya? Jadi tadi kalau bola? dilihat kayak kesalahan Sen itu ya, mungkin Sen nggak tahu belum pernah nonton film ini ya, apa namanya? Kung Fu Hustle. Kungfu. yang main bola itu. Oh, Shaolin Soccer. Shaolin Soccer. ya. Shaolin Soccer, Dia belum iya. tahu. Orang Cina bisa begini ya. Saya kira Stephen Chow. Iya. Kalau kemarin ini harusnya dia nonton dulu Shaolin Soccer gimana kan gitu, supaya dia agak jadi yang pasti aja lah, kita cari yang pasti. Kemarin kan dia nggak cari kira-kira dia out, akhirnya dia tutup badan, tahu-tahu kakinya pemain Cina dia dapat untuk Masuk, ini. iya. Padahal belum out juga Iya. emang belum Dan out cek emang. VAR belum out. Iya, belum out itu. Itu kan kayak gitu. Jadi emang dulu Indonesia pernah main seperti itu. Jadi ketika kita main dengan mengandalkan counter attack itu biasanya kita itu lihat pemain lawan untuk bikin kesalahan. Oh. Seperti itu. Jadi kita yang seperti Cina. Iya. Iya, seperti Nunggu- dulu kan nunggu kesalahan gitu. yang Akurasi Jadi- passing rendah. Iya, biasanya tidak begitu. pegang bola. Iya, seperti tapi itu. tapi bola dapat Iya, harus langsung. depan. Nah, tuh, saya pernah ingat kalau nggak salah dulu Liga Champion. Asia. Bukan, Liga Champion Eropa. Eropa. Kalau nggak Oke. salah Chelsea lawan Barcelona. Ya, Tahu Torres. sendiri. Iya, Nah, iya, kan? iya. Itu hampir rata-rata sekarang begitu. Jadi model-model taktik apapun, kayak semisal kita parkir bus lah istilahnya gitu. Iya. Dulu katanya Mourinho bilang kan parkir Iya. bus. Itu nggak sehari 2 hari dia ini Aplikasiin, setting itu. iya. Itu berbulan-bulan dia setting kayak gitu. Apalagi Transisi.
Iya, karena itu membutuhkan kecepatan, membutuhkan apa namanya? Akurasi passing. Nah, kalau kita akurasi passingnya kita nggak pas juga, counter attack juga gagal kan gitu. Iya. Makanya dapatnya capek doang tuh. Iya. Dulu pernah kita seperti itu. Nah, sekarang berubah kan? Yang kemarin semalam itu kan berubah. Cina yang defend, kita yang menyerang kan. Nah, itu biasanya begitu. Makanya untuk mendobrak apa namanya? Yang low blocknya itu apa bertahannya yang di belakang itu biasanya yang pertama kita main simple di belakang, main simple. Setelah di depan kita ada akselerasi. Itu yang bisa mendobrak emang. Untuk menarik pemain lawan ya. Untuk menarik pemain lawan. Nah, terus agak apa namanya perpindahan bola. Perpindahan bola itu yang dilakukan STY di babak kedua kan. Perpindahan bola dari kiri ke kanan. Itu cepat. Nah, setelah itu harus ada action. Betul. Gitu, harus ada action karena itu yang mendobrak itu. Mendobrak pertahanan yang kuat itu seperti itu. Iya. Jadi ya yang tadi malam ya, kalau saya lihat babak kedua terutama nih ketika bola di kiri dipindahin ke kanan. Nah, yang ini yang bertumpuk di kanan pemain-pemain kita itu tidak cepat untuk pindah ke sini. Jadi gelandang ini cuma 2, dia nggak bisa geser ke sana. Opsi passing nggak ada. Back pass lagi ke belakang. Atur ulang gitu-gitu. Sementara kayak di babak pertama itu si Sintayong mungkin ya menginstruksikan untuk haram crossing. Haram crossing. Jadi kita harus masuk tektok dengan pemain yang di dalam untuk sampai ke kotak penalti karena hampir tidak ada crossing dan tidak ada orang di kotak penalti. Karena strike kan turun jemput bola ke bawah jadi tembok gitu. Tidak ada orang di kotak penalti juga. Dan juga Cina juga bukan cuman low block, dia juga tahu siapa pemain kunci kita yang pintar ngelakuin akselerasi, dijaganya bisa 2-3 orang. Berhasil itu baru di 20 sampai 10 menit terakhir itu baru berhasil ketika Tom Haye dipindahin jadi di playing. Jadi satu-satunya di playing, dia di belakang. Playmaker. Nah, dia turun tuh, itu baru dia bisa geser-geser. Calvin dipindahin ke posisi aslinya. Nah, jadi orang bilang tadi malam adalah fatal taktiknya. Strateginya STY ya. Sebenarnya tapi kan tidak masalah kan kalau pelatih sebenarnya kalau salah menganalisa match itu biasa kan. Itu biasa. Makanya kadang begini, kalau di kita ini ketika kita kalah itu bermunculan pelatih-pelatih yang dunia, kelas dunia. Maksudnya kelas dunia yang itu cuma lihat tampang. Yang cuma lihat di situ pemainnya karena dia lihat menang dan kalah doang. Jadi nggak tahu bagaimana keadaannya seperti apa, kan gitu. Terus pemain tuh kondisinya seperti apa, kita belum tahu juga di situ. Mungkin bahkan kalian tidak pernah tahu bahwa itu tuh instruksi ataukah inisiatif pemain gitu. Kalau kita sudah di lapangan itu instruksi semua ya. Semuanya instruksi. Iya. Kalau tidak ikutin instruksi dikeluarin kan? Pasti diganti. Pasti diganti. Kan gitu. Asnawi dipertahankan 80 menit, nggak masuk akal kalau dia kayak gitu. Instruksi. Nggak mungkin kalau nggak ini. Kalau nggak sesuai instruksi pelatih, mungkin dikeluarin. Nah, yang bisa cuma lihat line up sekarang. Benar, yang bisa baca itu kan pelatih. Pemain itu kan hanya kalau dibilang kalau di kita pelatih itu wayang. Yang menggerakkan adalah dalang. Gitu kan. Itu pelatih. Dalang itu pelatih, seperti itu. Bukan nanti ketika apa namanya wayangnya itu apa? Judulnya ini dia main sendiri lambe depan itu. Ini yang banyak orang nggak sadar, Mas. Orang taunya saat pemain bola di lapangan itu itu mah maunya pemain aja. Itu. Pemain begini, itu mah maunya emang dia itu kalau kelasnya Van Game begitu. Dan selalu pakai seandainya. Seandainya tidak merubah formasi line up. Itu di situ tetap si ini, tetap sini. Ya kalau opsi passingnya tetap nggak ada ya gimana? Ya siapapun di situ. Nah, sementara kita nggak punya lagi pemain tipikal ular piton yang bisa Yakob yang kita punya satu-satunya di skuad yang biasa dibawa STY udah 2 kali FIFA Matchday cedera. Jadi tidak dibawa. Biasanya kan Yance tuh ketika butuh deadlock di sayap-sayap, Yance masuk tuh akselerasi. Itu butuh itu ketika kita apa namanya istilahnya nyerang dari segi apa kita susah, di situ kita butuhnya itu sama biasanya set piece. Itu arahan lah masuk itulah. Itu termasuk set piece. Itu kan set piece itu. Itu biasanya begitu. Ketika kita open play kita agak mentok, set piece biasanya untuk ininya.
untuk apa selanjutnya untuk Iya. mendobrak itu supaya serangan kita agak optimal lah seperti itu. Iya, Nah, ini yang Mas- nggak masuk akal ini ya. Apa? Sumpah ini aku kesel banget tuh. Buktinya buktinya siapa? Asnawi jelek adalah pembandingnya. Siapa pembandingnya? Arhan Pratama masuk langsung Impact. merubah pertandingan. Kau nggak tahu kondisi Cina makin turun, dia makin ke bawah. Peluang-peluang jadi lebih terbuka. Ya. Mereka numpuk pemain di kotak penalti. Sama Arhan Emang kekuatannya di situ. kekuatannya di situ dan Ya. dia masuk dengan keadaan fresh. Segar. Kok bandingin Ya. orang main 80 menit dengan main 10 menit dan satu peluang dari lemparan ke dalam. Ya. Bagaimana cara menganalisanya? Ya itu dibilang ketika kita kalah kalau dari sepak bola kita apalagi Indonesia ya, netizen Indonesia itu tahu sendiri kan, kita yang pecinta sepak bola di Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Ya. Ketika kita kalah ya itu tadi Ada yang banyak bermunculan pelatih top dunia. sumpah nggak masuk akal. Maksudnya kalau kasih sebuah analisa yang masuk akal, oh iya bisa bener juga ya gitu. Tapi kalau ya Allah, Karena kalau kalah tuh emang harus ada yang disalahin di sini. Biasanya begitu, memang, iya. Nah, biar pada ngerti juga ya Mas. Ini kan mungkin gue juga dari awam ya. Seberapa kita nih lo sebagai pemain itu bisa berimprove di luar instruksi pelatih. Seberapa besar ruang improvisasi yang bisa lo lakuin? Sebenarnya besar juga. Ya. Yang penting kita tidak menyalahin taktik pelatih. Ya. Nah itu bisa kita improve di dalam lapangan kita Ya. bisa improve. tergantung pelatih kasih kebebasannya. Iya, Ya. tergantung pelatih bagaimana. Yang penting instruksi pelatih bisa kita jalankan. Setelah itu improve kita, gitu. Oke. Oh, sisanya improve kita. Iya, sisanya improve kita, gitu. Contohnya biasanya kan pelatih seumpama nih, kita main kalau di kanan aja seumpama nih. Tapi kita enggak, kita bisa switch ke kanan atau ke Iya. kiri, sama aja kan? Wah. Nah, kan gitu. Contohnya, biasanya kalau pelatih ngasih instruksi, seumpama nanti press di atas gitu. Tetap kita kasih ini Tekanan ke atas. tekanan ke atas. Iya. Nah, cuma improve kita apa gitu loh. Iya. Oke. Atau gini, atau misalnya kayak kamu sekali lewatin orang di sudut atas kotak penalti, kamu langsung umpan ke dalam. Iya. Tapi ternyata pemain yang di kotak penalti ketarik. Kita bisa masuk tuh Iya. giring bola sampai di dalam baru umpan. Iya. Cari opsi umpan. Itu. Iya. Nah, ini coba kita mau coba telepon itu. Oh, Telepon teman. gue takut lagi marah-marah mulu, Man. Mana dia? Kemarin gue disuruh naruh botol air, mau ditendang katanya. Katanya Ya udah saya telepon aja. lah. langsung. Coba tanya ini orang nih Udah siap belum dia? udah siap nggak traktir saya nih gitu. Hey! Koci! Halo, Koci. Koci, apa kabar Koci? Halo, Woi. baik. Woi, kita lagi Aman. seru sekali nih bahas sepak bola bersama ular piton. Iya. Ada Bang Budi Sudarsono di sini. Tapi males Koci ngomongin bola Koci lah. Kenapa? Semalam kan kalah. Pican ngamuk-ngamuk kalah. Dia udah pukul 3 orang di Bekasi gara-gara Indonesia kalah. Koci. Lagi nggak semangat. Kita ngomongin ini aja. Dia pukul orang Cina, solin soccer lu gitu. Gua habis ngamuk di counter handphone Koci. Koci, tapi 2 Ya. match nih. Prediksi saya, sorry ya, tolong diakuin dulu. Prediksi Nggak. saya. Enggak, ini Gimana dicurangin kemarin Bahrain. Lah gimana? Nggak ada hitungan itu. Ya hasil akhir dong yang kita lihat. Enggak. Ya, Itu hasil dicurangin, akhir. nggak bisa. Gimana? FIFA juga Nggak. tetap misalkan Sejarah harus mencatat bahwa kita dicurangin. Ya tinggal Jepang juga dicurangin tuh gak ada dicatat. Enggak, kalau Gimana, Jepang Koci? nggak perlu itu juga pasti lolos. Gimana nih? Gimana Koci? Cina yang harusnya kemenangan perdana kita ya, semua orang berharap kita menang lawan tim juru kunci di grup ini. Ternyata malah itu menjadi kekalahan perdana kita. Ya, itulah indahnya sepak bola, nggak bisa diprediksi walaupun kita nyesek semua. Jadi untuk gue sih, ya ini fakta yang kita harus terima, realita. Ini ada dua sisi ya. Di satu sisi, gue sangat kecewa dengan line up-nya yang diturunkan oleh Sintayong. Itu sudah gue bilang pada saat live reaction, loh kok nggak ada Tom Haye? Justru Tom Haye itu penting sekali, ngerti nggak? Betul. Ya dan terbukti with or without Tom Haye itu juga kelihatan sama kayak di lawan Bahrain babak pertama dengan Yodi Ahmad itu juga
balance-nya pincang. Dan setelah itu baru babak kedua lagi, persis kedua match ini di babak kedua kita bermain bagus, nggak babak pertama. Yang kita inginkan kan semua 90 menit kita bermain bagus, ya kan? Dan itu agak susah. Itu yang gue rasa Sintayong harus introspeksi diri bahwa ya lu tidak punya kedalaman squad yang wah kayak timnas lain, kayak timnas Jepang atau timnas Korea. Kedalaman squad lo itu nggak sebagus yang lu pikir. Mungkin dia ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain cadangan, dalam arti pemain yang diberi kesempatan. Budi tau lah, pemain kalau cadangan terus tiba-tiba diberi kesempatan, dia eagerness-nya itu tinggi sekali. Dia pengen sekali membuktikan kalau dia bisa. Dan justru pemain-pemain yang diharapkan ini ya bisa dibilang gagal. Witan, Shane, Asnawi, Ragnar di tengah. Ya, Coach, tapi Ya. sedikit kalau dari saya sedikit berbeda ya. Ini kesalahan taktikal sih, bukan pemilihan pemain. Kayak Jordi Amat tidak dipasang sebagai center back murni, tapi ketika fase ofensif dia naik menjadi deep lying kan. Dan ternyata itu gagal karena di press Bahrain di situ ternyata, makanya Jordi nggak pegang bola 30 menit. Ketika di atas 30 menit dibalikin lagi menjadi pegang bola dari bawah, CB, baru abis itu Indonesia bisa cetak 1 gol. Sama seperti ketika lawan Cina juga, dia ternyata menumpuk pemain di samping, melupakan dua di tengah ini. Dia mau jadikan fase pertahanan si Tom Haye, Nathan sama Jenner. Ternyata salah, butuh playmaker di situ. Ya itu yang dan lu tadi potong gue belum selesai. Lu kalau bilang salah taktikal, enggak juga. Kembali lagi ke pemain yang melakukan itu. Kalau pemain akurasi passingnya bagus, iya. Asnawi itu berkali-kali mengambil keputusan yang salah. Ini bukan Asnawi yang gue kenal, tapi memang dia tidak dapat banyak space di sisi kanan karena di press. Cuman nggak ada kombinasinya juga. Pertanyaan gue kan sekarang, kenapa lu harus cadangkan Tom Haye? Itu aja dulu, mulai dari situ. Kalau dia menggantikan Asnawi untuk Wolves, Syempati, gue masih paham lah. Gue masih bisa terima itu. Pergantian orang aja ya, itu ya. Tapi kenapa lu tidak memainkan pemain yang sudah bermain bagus di babak kedua, kayak Malik, kayak Rizky Ridho? Kenapa lu harus rombak lagi gitu loh? There is no need for that. Namanya pemain bola, kalau dia bermain bagus, pasti dia pengen main di next berikutnya dong. Dan gue ngelihat Sintayong itu yang nggak habis-habis kreditnya itu cuman Strike sama Ragnar. Nggak habis-habis itu. Mau main jelek mau apapun tetap main terus itu dua orang. Kalau belakang itu kan praktis hampir selalu main bagus, jadi main terus wajar. Tapi depan sering kali main jelek, tapi di nyaris nggak pernah diganti. Sementara Malik kemarin bermain cukup bagus, kalau gue bilang fighting spirit tinggi. Rizky Ridho 15-20 menit lawan Bahrain main bagus. Di situ udah menunjukkan bahwa lu kehilangan Justin, gue masih ada loh. Kelvin Verdong bisa digeser ke tengah karena crossingnya lebih bagus, contoh ya. Tapi tidak memasang Tom Haye itu fatal. Ya, benar. Iya, tapi Coach, melawan tim yang kayak Cina yang ternyata defense-nya gila-gilaan, 3 lapis, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Dengan 2 gelandang, tadi kita sempat bahas dengan Bang Budi juga, yang sebenarnya di kacamatanya Bang Budi biasanya dipasang 2 ini untuk persiapan defensif, tapi malah 2 gelandang yang dipasang. Kenapa nggak kita korbanin salah satu? Gue selalu menempatkan diri gue di kaki di posisinya Sintayong ya. Kenapa dia tidak menurunkan Tom Haye ya, tanpa kita ngejudge terlebih dahulu ya. Kenapa 2 gelandang, dan gue paham pertanyaan ini. Jadi dengan memasang 2 DM, dia lebih fokus serangan itu ke sayap karena Shane dan Asnawi itu punya speed dan lain-lain. Cuman yang jadi masalah adalah ini nggak jalan. Kombinasi antara Strike, Asnawi, dan Jenner sekali-sekali masuk atau itu nggak jalan, nggak ada textbooknya, nyaris nggak ada off the ball-nya. Jadi terlalu pasif.
sehingga kita pegang bola, tapi nggak ada peluang yang kita create di babak pertama. Iya. Nah, iya. jadi sistemnya itu sudah out. Maka dari itu gue bilang Iya, sistemnya, pergantian sistem. Asnawi, Sandy, Shane, gue masih bisa terima lah, walaupun akhirnya gagal. Cuman pertanyaan gue adalah kenapa pemain yang bagus lu nggak lanjut kasih kesempatan satu, yang kedua kenapa Tom Haye nggak main? Dan akhirnya Tom Haye di mainan minimal kita bisa kontrol balance di tengah. Iya, tapi itu pun masih Walaupun kekeh, tetap Coach. Si siapa Apa? namanya, si STY tetap kekeh dengan menaruh Tom Haye di awal ya, awal babak kedua ya, 10 menit babak Iya. kedua itu Tom Haye digeser ke atas di posisi jauhitan. Kalau kita lihat, habis itu di 20 menit terakhir baru Tom Haye turun jadi di flying, ya, baru berjalan ini. Ya. Jadi maksudnya Ya. dari awal ini kan harusnya ada satu pemain di posisi playmaker di belakang sehingga Ya. menarik pemain Cina keluar Ya. kan. Tapi Ya. kan dia tetap Cuman- kekeh dengan dua pivot yang untuk Nggak, Mat, ini kan kembali, gue paham point of view lo. Ini kan kembali lagi masalah siapa yang duluan, telur atau ayam, ya kan? Gue counter lu sekarang. Kalau mereka passingnya bagus, punya kreativitas, nggak masalah juga. Tom Haye mau di atas atau di bawah. Opsi passing karena Cina itu Ragnar disuruh ke dalam, Witan disuruh ke dalam, tapi dijaga Iya. satu-satu dua Iya. orang. Opsi passing, Iya, betul. Ragnar kan Iya. kesalahannya karena di cover dua orang, Iya. bola lepas jadi gol kedua Cina. Jenner Iya. buru-buru kan ke atas. Gini, whatever lu mau di cover 2 atau 3 orang, mereka itu 3 match sebelumnya dibantai loh. Iya, Kok kita nggak bisa memanfaatkan? Ya karena itu. Ya, sistem ya. Passingnya bukan sistem kalau gue bilang. Ini justru ke kualitas pemainnya, kreativitas, decision making. Berapa kali kita salah passing? Berapa kali kita harusnya passing kita dribbling? Yang harusnya dribbling kita passing. Sehingga dengan gampang sekali di cover sama pemain Cina. Ya. Babak pertama Jadi- Jenner sama Nathan gagal passingnya lumayan tinggi Coach Iya. dari tengah ke Banyak. atas. Nathan jelek banget di babak pertama. Pas dia digeser ke kiri udah agak mendingan. Lumayan, tapi tidak sebagus Verdong juga ketika 10 menit Enggak terakhir. sebagus Bedong, betul, Iya. betul. Saya tuh pertanyakan Gitu. kenapa Verdong ini naikin Iya. aja Verdong, kenapa 3 back sih kita kejar gol loh ini, kenapa nggak naikin Verdong ke posisi aslinya? Ini yang gue juga bingung, kenapa lu nggak korbankan satu back belakang, let's say 10 menit terakhir lah. Skor udah masih 2-0 ya. Iya, justru 20 menit terakhir itu, 30 menit terakhir lah. Pasang kan kita punya siapa tuh di bench, gue sampai lupa. Extra Rido, striker, Ferrari, Hoki nggak ada. Wahyu Pras, Ferrari Sandy nggak Walsh. ada. Sandy Walsh. Siapa? Sandy Walsh. Bukan yang sebagai yang bisa main sebagai striker. Oh, sebagai striker. Kita Ada punya Buaya. si siapa namanya? Aduh, ya Allah Akbar. Dimas Derajat. Nah, Dimas Derajat. Nah, kenapa nggak mainin Dimas Derajat, main oportunis? Karena lu harus nguber kan. Iya. Dan extra time kan ada 9 menit. Iya. Ditambah kita cetak gol kalau nggak salah di menit 86 ya. 86 ya. Lupa gue. 86. Iya. Nah, masih ada praktis 13 menit yang lu bisa manfaatkan gitu loh untuk Iya. at least meraih 1 poin. Nah, ini nggak terjadi. Jadi gue bilang dalam 2 match terakhir kenapa kita tidak meraih full point? Ya ke risiko yang diambil. Gue nggak bilang eksperimen ya. Iya. Tapi resiko yang diambil oleh Sintayong itu tidak berhasil. Iya. Pemain-pemain yang diharapkan itu let him down. Iya. Pemain-pemain yang diberi kesempatan untuk menjadi starter itu tidak mengecewakan Sintayong. Iya. Coach Ragnar ditaruh di tengah. Geser ke dalam ya, menusuk dari bawah bukan dari sayap seperti biasanya. Tidak efektif juga ya Coach ya. Di depan itu kualitasnya kalau gue bilang ya so-so semua lah. Mau Ragnar masuk ke dalam, ke tengah, kan ujung-ujungnya kembali lagi sebagai penyerang. Lu bisa cetak gol nggak dengan 1/4 peluang yang lu tanya Budi lah. Iya. Itu Budi kan dinilai dari situ, Iya. dari golnya karena dia seorang striker. Iya, Lu mau main bagus, mau main apa, tapi nggak cetak gol ya susah kan. Mas Budi bilang butuh apa tadi tipikal yang kayak Mas Budi ketika deadlock butuh yang bisa menusuk ke dalam
dengan Ya, siapa? dribbling. Tapi Siapa? kita tidak punya. Yakob kan Exactly. cedera. Yakob kan Semua cedera. udah dicoba. Yakob Posten udah cedera. dicoba. Gue sih pengennya next match itu strike dicadangin. Bahwa dia kemarin cetak gol yang luar biasa penting itu iya. Tapi hanya 1 gol dalam begitu banyak match ya, it's not worth it gitu. Oji, tapi nah ini nih kita selalu berdebat soal Struik soal Iya. Struik. Apa Pican aja yang turun gantiin Struik deh? Kalau gini. Bawa teko. Karena Dia Koci, itu kontrol bola nggak bisa, Betul. dribbling sering salah, sekali-sekali aja dia bagus. Tuh, kenapa lu nggak coba seorang Marcelino? Betul, Coach, Kenapa lu tapi- nggak coba seorang Dimas Derajat? tapi is taktikalnya Sintayong nggak butuh goal getter di kotak penalti, dia butuh yang menusuk seperti Ragnar Witan dari sayap. Oke. Jadi strikernya itu That turun ke is fine. bawah. That is fine. Tapi kalau lu serentetan pertandingan lu susah cetak gol, apakah udah waktunya untuk dirubah? Tapi bukan tugas cetak gol, justru ada di strike. Tugas cetak gol ada Siapa yang dari cetak second gol line. sekarang? Second Oke, line, Ragnar dan oke. Witan. Sekarang siapa yang cetak gol? Ragnar 3 gol sejauh ini. Itu yang diharapkan Iya. STY. Memang But it's not enough. oke. It's not enough. Kita Iya. cetak gol terlalu sedikit. Ya berarti pola STY-nya dong. Emang strike difungsikan sebagai itu. Berarti polanya dan pemainnya sistem itu harus dirubah. Nah berarti begini, ada yang mengatakan, saya terutama menganalisa bahwa STY dengan polanya ini memang hebat untuk lawan tim-tim yang menyerang kita seperti Jepang, sehingga kita bisa menusuk lewat Ragnar, lewat Witan, strike turun ke bawah buka ruang. Tapi ketika kita yang harus menyerang, kita deadlock. Itu udah berkali-kali masalahnya. Enggak. Oke, sekarang gue tanya, China kemarin nyerang nggak? Atau parkir bis? Wah, parkir bis itu Babak counter-attack. pertama, China nyerang, China nge-press babak Dia pertama. nge-press, Nggak tapi bisa keluar tidak juga menyerang. kita. Koci, ball possession kita 60 di babak pertama. Tetap China nge-press dan dia tidak parkir bis. Cuman kita nggak ada kreativitas, nggak ada kombinasi, nothing. Jadi kita cuma pegang bola. Lu jangan ditipu dengan data, Mamat. enggak 60 dong, itu enggak data dong, saya nonton dong. bentar. 60% itu di area mana? Sepertiga lapangan atau di area tengah? Di area kita, karena kita nggak, mereka di Area belakang. kita, karena kita Cina ada di benar-benar belakang. tidak di area depan. Iya, tapi Cina ada di area belakang, berarti Cina parkir bis. Area belakang itu sejauh mana? Seperempat Sepertiga belakang, lapangan strike. atau tetap mereka coba ngepres? Striker Gue bilang aja. mereka nggak parkir bis. Wah, kalau, Bertahan iya, nggak parkir bis. Mereka coba sekali-sekali keluar. iya coba sekali-sekali keluar memang. Ya, kita lebih banyak pegang bola itu di lini tengah, bukan lini depan. Tapi terlalu buru-buru juga kan Jenner sama Nathan di babak pertama itu kan passing ke atasnya, karena kan kita ketutup di lini keduanya kita. Karena 3 lapis tuh, Witan di cover 2 orang, Ragnar di cover 2 orang. Gini. Lu pikir di cover 2 orang nggak ada soal. Pada saat lu ini 10 lawan 10 loh, Mat, bukan Iya. 20 lawan 10 orang. Ah. Kalau lu di cover 2 orang, artinya ada yang kosong dong. Iya. Sayap lah ya kita yang Bener nggak? kosong. Sayap yang kosong. Nah, ini yang harus dimanfaatkan. Jadi di cover 2-3 orang nggak ada masalah. Cuman pemain lain harus bisa memanfaatkan temennya yang lu bilang tadi di cover 2 orang. Ngerti nggak? Dengan apa? Sirkulasi bola cepat, akurasi passing tinggi. We don't have it. Berapa kali kita coba terupas nggak sampai bolanya. Dan bahkan babak pertama itu, kalau tadi kita bahas sama Mas Budi, itu udah pasti instruksi sih, karena hampir tidak pernah melambungkan bola ke tengah. Jadi mereka tahan bola dan lain sebagainya. Ya kita bisa bilang instruksi atau enggak, intinya kalau gue bilang ya, lu ketemu tim yang di atas kertas di bawah lu, harusnya lu dari awal lu ngepres, lu cari gol depannya, jangan kasih mereka napas, dan itu tidak terjadi. Iya. Kalau gue bilang, Iya. Tapi kita juga terikut. China masih ada ruang untuk bangun serangan, harusnya mereka dipaksa long bol aja. Karena kita berani ngepres, dan kita itu bermain terlalu defensif Iya. lawan China. Iya. Nah, Kalau makanya, lawan Jepang main karena pemainnya defensif, di belakang gue semua. bisa terima. nah makanya itu coach, itulah analisanya adalah bahwa
tim ini itu memang tim yang dipersiapkan terus-menerus untuk bertahan dan makanya ketika lawan Jepang, lawan Arab Saudi kita akan main bagus nih karena mereka akan menyerang kita hampir 90 menit kan. Kita akan keluar lewat counter attack, lewat Ragnar lah, lewat sayap-sayap kita yang kencang lah. Tapi giliran kita counter attack pun sering, kita fair aja. Counter attack pun kita sering gagal. Iya, maksud aku Ya adalah kayak kemarin lawan Bahrain dan lain-lain. Emang kualitas kita segini gitu loh. Itu kemarin gue nonton sedikit pasca interviewnya dengan Sintayong ya. Iya. Ada wartawan sotoy dari Cina, dia tanya, kalau nggak salah kira-kira karena harus lewat terjemahin bahasa Cina ke bahasa Korea, bahasanya jadi gue ada agak blur. Nggak bisa pakai remote tuh, coach, bilingual gitu. Nggak jelas lah. Astro lu. Cuman intinya adalah kalian main di Eropa semua, kita main di Cina, di Liga Cina, dan kita menang. Apakah kita lebih bagus daripada kalian? Intinya kira-kira begitu. Oke. Nah, orang lupa, dia lupa bilang kalau Eropa kita itu Eropa 2, 3, 4. Iya. Iya kan? Iya. Jadi bukan di Liga Inggris, bukan di La Liga, Kecuali bukan lini di belakang Bundesliga. ya. Kecuali lini belakang. Adanya, ya, pemain kayak Nathan yang sering jadi starter aja cadangan di Swansea Divisi 2. Come on. Nah, kita harus realistis itu bahwa faktanya memang begitu. Tapi pemain-pemain yang ada cukup bagus untuk bisa bersaing ikut Piala Dunia. Bisa. Cuman kita nggak bisa expect. Gue baru diminta wawancara, akhirnya gue tolak sama salah satu wartawan lah. Dia bilang, gimana nih Pak Erik udah berikan segalanya, apakah harus dievaluasi atau? Kita itu 4 match 1 kali kalah loh. Apa yang harus dievaluasi? Ini ganti itu. Pikir ini sulap. Nggak boleh kalah. Bahkan tagar inilah makanya edukasi kepada supporter dan juga yang lain itu penting. STY out menjadi trending topik nomor 1, bangke. Kan gila itu. Ini kalau sekali loh. Itu justru untuk gue ya nggak heran kalau IQ kita di polling itu cuma 78 rata-rata. Iya, maksudnya satu kali kalau satu kali STY out gokil. Baru sekali kalah lo, udah gila. Lu pikir tim kayak Jepang apa? Ya, Jepang makanya, Australia saya santai. tuh sampai udah capek bang edukasi tapi dimaki-maki juga, ya udahlah. Iya, betul. Sama, gue juga omongan gue dipelintir terus. Gue udah capek sekarang, selalu dah. Tapi Coach, terakhir soal wawancara STY. Dia mengatakan bahwa dia kaget ternyata Cina bermain kick and rush, sepak bola lawas, dan dia tidak mengantisipasi, mengira bahwa Cina akan bermain begitu. Kita harus siap dengan jenis lawan apapun dong, karena ini round 3 gitu. Apa yang harus dievaluasi? Itu secara tidak langsung Sintayong mengatakan bahwa dia membuat kesalahan dengan menerapkan tactical, dan gue bilang tactical itu anytime bisa dirubah. Kita sering lihat kok, dan gue yakin Budi setuju sama gue. Kadang-kadang pemain di menit 15-20 udah diganti untuk melakukan perubahan tactical. Kenapa nggak dia antisipasi? Kalau lu lihat permainan China tidak seperti yang dia harapkan dan kita keteteran. Tapi di sisi lain, ya, terutama gol pertama itu kan individual blunder. Masalahnya kita nggak cetak gol, kita cuma cetak 1 gol dan itu praktis itu pun dari Tom Hayes, depannya itu ompong. Nah, sekarang kalau lu bilang kalau lu bilang itu pemain ya kita tujuannya ada defensif, gue fine aja defensif. Selama lu bisa raih 3 poin kan. At the end of the day, dalam kualifikasi atau apa itu yang dilihat. Beda kalau kompetisi, lu harus main bagus, eksperimen, bla bla bla, karena jangka panjang. Kalau ini kan cuma berapa pertandingan. Nah, itulah gue bilang, kalau Mamat nggak setuju dan lain-lainnya, kalian mungkin nggak setuju dengan apa yang gue katakan, that's fine. Tunjukkanlah pilihan lu bisa cetak gol banyak biar kita bisa menang. Enggak juga. Jadi kalau Strike sama Ragnar udah berkali-kali diberi kesempatan nggak perform, Ragnar masih oke lah. Gue masih bisa terima Ragnar.
Tapi strike terutama. Ini kenapa lu nggak ganti Marcelino lah, ganti Dimas Derajat lah. Kalau lu nggak mau main dengan sistem itu, lu harus rubah sistem lu karena sistem lu tidak ada pemain yang bisa menjalankan sistem ini. Ya itu dia, itu ya maksudnya. Ya. Jadi Kan artinya begitu. kalau Jadi lu berharap harus bisa fleksibel. Betul. Karena kualitas pemain lu itu bukan kualitas tim papan atas dunia atau Eropa. betul. Makanya itu kalaupun berharap strike harus banyak mencetak gol, maka sistemnya harus dirubah, taruh strike di kotak penalti. Jangan Nggak ditaruh bisa juga, nggak bakalan bisa juga. Dia terlalu lemah secara fisik, Mamat. Dia ini pemain bagus, berbakat. Cuman dia mending main di U23 aja, perkuat bodinya dulu. striker malah kosong. Terlalu lemah. Striker kita. Dimas Derajat sih saya sayangkan Iya, tidak dikasih benar. kesempatan. Iya. dikasih kesempatan. Kenapa nggak dikasih kesempatan? Padahal Pemain kalau lain. mau dibilang sebagai pressing forward, Dimas Derajat itu di klub juga pressing Iya. forward. Dia bermain di Iya. belakang, bukan di kotak Iya. penalti. Betul. Makanya ini yang gue kadang kritik dan lu lihat deh Rizky Ridho kurang bagus apa sekarang gue tanya. Iya. Jadi subs bagus, kiri bagus, kanan bagus, Iya. tetap aja dicadangin. Iya, itu ada alasannya, katanya memang dia selalu butuh pemain kaki kiri di posisi CB. CB kiri. That is fine. Terserah mau ngomong apa. Tapi- Tapi kan dia selalu bermain bagus di sayap Itu situ. dia, saya juga mempertanyakan Rizky Ridho. Saya sudah bilang main Rizky Ridho, fair dong kembalikan ke posisi aslinya. Iya. Heh, susah benar. Gue rasa ini enggak. Gue rasa Sintayong harus berubah pola pikirnya. Betul. Karena kalau begini terus nggak jalan. Intinya itu. Betul. Ya tidak ada Kritik- salahnya ketika kita merubah kita- pakem dan lain sebagainya. Kita nggak lebih baik daripada Sintayong, kita tidak lebih pintar daripada Sintayong. Yang kita pengen lihat adalah ya lu kasih hasil yang bagus, Betul. lebih efektif lalu dengan pemain-pemain yang oke. Iya, dan kita juga tidak Yang pernah memiliki. tahu kenapa HY cadangan, apakah masalah fisik di babak Reinders pertama. nggak dimainin, nggak masuk list. Iya, nah itu pun semua kan kita tidak tahu. Jadi abu-abu tuh, kita berdebat Ya. di ruang abu-abu. Yang lebih tahu Ya. kan tim, Ya. kita nggak Ya. pernah Ya. tahu Ya. itu Ya. gitu. Apakah HY ada Ya. di Bahrain fisiknya bermasalah seperti Sandy Walsh atau apa? Ya. Yang hanya bisa main setengah Betul. babak, kita juga nggak pernah tahu itu sih. Nah pastinya di Betul. sisa match mungkin akan ada pendekatan yang berbeda sih dari Iya. dari coach ya, dari Iya. coach Sin. Harusnya Ya. sih, karena Iya. Bahrain ternyata bisa imbang lawan Saudi. Iya. Harusnya kita bisa 3 poin lawan Saudi di kandang. Semua masih terbuka. Selisih iya. kita cuma 2 poin dengan rank 2. Iya, tapi Hanya supporter Jepang sudah aja. seolah-olah kita udah nggak lolos nih, Coach. Iya, enggak lah, biarin lah. Coach masih Orang-orang optimis, Coach. suara-suara Masih kayak gitu nggak penting. Coach masih optimis. Oke? Apa? Masih optimis dengan sisa pertandingan kita bisa lolos. Oh ya Optimis masih ya? bisa. Eh. Kita semua buat kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan itu aja. Iya. Tapi Coach, ini Termasuk lagi di Sintayong. mana? Ini lagi di mana? Kapan nih balik ke bar ini? Saya sendiri Iya. sampai tidur di sini saya. Tadi ketiduran Coach di luar, orang ngantri peluru. Coach di mana Gue ini? sekarang di Praha, nanti siang sekarang itu jam 10 pagi. Nanti siang gue ke Amsterdam. Oh, langsung Minggu. ke kampung. Amsterdam Halaman. seminggu Halaman. pulkam. Pulkam, ya. Mas Budi mau Iya. titip jersey Sparta Praha katanya. Sparta Praha Ceko. Yang ini, Coach, tolong belikan saya baju Ceko Ya. yang tulisannya Poborski waktu dia ngegolin di Belanda waktu Euro 2004. Tolong ya, Coach ya. Iya, dengan Lu 2 gua- assist tuh. Nih. Gua nitip Wingko aja Wingko. Coach, thank you. Gue mau jalan dulu. Oke, Dadah, Coach. dadah, Coach. Salam Thank buat you, keluarga Bud. di Amsterdam. Kita ketemu lagi di lapangan ya, Bud. Oke, kabarin aja aku. Yuk. Oke. Thank you. Bye. Bagaimana Mas Budi melihat apa yang dibilang ya. Coach tadi? Ya emang ya sepak bola Ini seperti pelatih itu, lapangan gitu gede kan. mengomentari komentar pelatih futsal. Gimana Mas Jadi Budi? emang kalau di lapangan, kalau di tim itu kan kita nggak tahu Kita memang nggak ya. tahu. Kita nggak tahu itu bagaimana kondisinya pemain. Kalau yang saya lihat Tom Haid memang dia umpan-umpannya oke. Cuman kalau bertahan dia nggak bisa. Iya. Memang. Jadi memang salah antisipasi di awal ya dari ST Iya. bahwa Iya. mengira bahwa kita akan bertahan, Iya. menyerangnya lewat counter Iya, sayap, tapi mungkin ternyata salah satunya Cinanya seperti itu. yang Pendekatannya justru berbeda. mengandalkan serangan Iya. balik. Akhirnya kita nggak punya opsi. Mungkin dipikir Cina bakal all out mainnya kan. Oh dia bakal nyerang, bakal udah serang aja
tim Indonesia, tapi ternyata kan nggak seperti itu, justru mereka nunggu. Kalau all out sih dibilang all out, tetap all out. Cuman taktiknya dia seperti itu gitu. Cara dobraknya. Jadi kalau dibilang ya pelatih mereka lebih jeli gitu, istilahnya begitu kan. Nah, karena dia bisa memenangkan pertandingan kan gitu. Kayak gitu. Iya, Mas Budi. Jadi sebagai senior ya. Ini supporter ini nggak tahu mau ngomong kasar bagaimana. Bagaimana caranya dulu ya ketika bermain buruk atau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan kita harapkan, terus diserang oleh netizen supporter, mungkin bisa kasih pandangan buat kayak Asnawi, Witan yang masih muda, masih punya Marcelino, Ivar Jenner, Strike dan lain sebagainya. Bagaimana bisa Jadi kasih? biasanya begini biasanya. Kalau dulu kan sosmed nggak ada ya. Biasanya kita nggak usah baca koran gitu aja selesai. Terus nggak usah keluar dari rumah lah istilahnya. Kalau kita tinggal di hotel ya nggak usah keluar dari hotel. Jadi kita istilahnya di hotel aja lah. Supaya karena biasanya kalau kita keluar itu seperti itu, makian dan cacian itu biasanya ada lah. Ada aja Mas. Ya itu wajar dalam sepak bola, apalagi sepak bola Indonesia tahu sendiri kan. Gitu. Apalagi sekarang ada sosmed yang kita nggak usah keluar sudah ada, ya kan? Kita nggak keluar dari hotel, di kamar aja kita tahu siapa yang ngolok-ngolok kita, siapa yang ini kita kan tahu gitu. Menurut saya itu dikesampingkan aja dulu. Nggak usah dibuka, nggak usah dibaca. Jadi kita pemain muda harus punya mental kuat karena untuk membangun kita sendiri. Jadi yang istilahnya yang membangun kita itu bukan orang lain, hanya kita sendiri sebenarnya. Lah, pemain sepak bola hanya satu kuncinya, punya mental yang kuat. Mental yang kuat. Ya, mental dari segala itu tadi sama. Jadi harus punya mental yang kuat karena cacian kalau orang ngasih istilahnya nyalain kita itu wajar, menurut saya juga wajar. Kalau kita main jelek, namanya pemain kan nggak mungkin bagus terus kan gitu. Kalau jelek, nah kita harus ambil positifnya supaya ke depan kita bagus. Emang harus ada kayak gitu karena kita kalau nggak ada istilahnya nggak ada yang ngeritik itu kita juga lupa diri nanti takutnya kayak gitu. Jadi diambil positifnya aja. Jangan yang negatif yang diambil. Jadi untuk yang terbaik di depan. Nah gitu. Makanya Mas Budi selain itu mungkin juga ini Mas Budi ya. Pengkritiknya suka dililit sama dia. Makanya julukannya si Piton. Makanya dulu yang kritik langsung dililit sama dia. Ngomong apa tadi? Sampai ngomong apa? Jangan. Ntar dililit. Lo nih ente, gua patenin lu ya gitu. Ini asli gue nih. Gue nih. Lo mau apa? Lo nih gua. Lo bilang apa? Slow aja gua. Enteng-enteng aja gua. Ngomong lagi ya. Ampun Mas Budi, ampun. Gitu. Iya. Supaya di pertandingan berikutnya juga mereka bisa keluar all out dan maksimal mainnya kan. Jadi yang positif aja yang diambil. Kalau yang negatif tinggalin aja. Seumpama contohnya sekarang handphone yang ini ya, handphone kita sampaikan dulu lah. Buat supporter tuh. Buat supporter ya. Kan masih banyak fans Mas Budi nih. Ya semakin dewasa ya. Semakin dewasa. Jadi sepak bola itu kita harus tahu prosesnya. Jangan tahu menang kalahnya doang kan gitu. Harus tahu prosesnya. Jadi perjuangannya ya. Ya, maksudnya prosesnya untuk menjadi gol itu seperti apa. Sepak bola itu juga bukan instan, harus ada pendidikan kan seumpama gitu. Jadi harus tahu prosesnya. Kalau dia tahu prosesnya, tahu kerja kerasnya, mungkin dia juga mikir lah nanti. Nggak ngata-ngatain kita lah, nggak sembarangan jadinya kan gitu. Biar tahu tetap semakin dewasa ya, jangan sampai fanatik buta gitu fanatik buta, jangan seperti itu. Kalau gue sih berharap dua pemain yang sering tadi yang coach kritik itu Ragnar dan Struijk di lini depan itu bisa membuktikan sebagai tajam kita di pertandingan selanjutnya. Betul ya. Tapi saya tetap bertahan bahwa Struijk itu tidak difungsikan sebagai pencetak gol. Itu tapi kalau orang awam bilang
kalau pemain depan, pemain striker itu tugasnya mencetak gol. Iya, mau nggak mau. Tapi kalau pemain belakang itu defend. Iya. Defend. Tapi kalau pemain tengah itu ngumpan Ngumpan. kan gitu. Iya. Nah, kalau kiper itu nangkap bola Iya. kan gitu. Itu awal. ya. Awal kayak gitu. Mereka nggak tahu harus difungsikan ke bawah, narik pemain. Iya, Nanti yang cetak seperti gol itu. second line. Iya, tahu. Itu kan peran Peran, iya, peran iya, dalam iya. sepak bola modern ini Iya. udah lebih variatif ya. Makanya dibilang tadi tuh, yang saya bilang tadi, kita harus tahu prosesnya itu tadi loh. Iya. Prosesnya itu seperti apa kan gitu. Iya, Jangan hanya untuk hasilnya saja kan gitu. Iya, betul. Harus tahu prosesnya. Oke. Itu kita tinggalkan timnas. Ini besok teman-teman ada big match di Liga Inggris. Liga Inggris ya. Mas Budi ngikutin Liga Inggris? Liga Inggris termasuk liga yang paling saya suka. Wih, Ya. Tim favorit di Inggris apa? Kalau favorit kita nggak ada favorit. Hampir semua rata-rata paling suka cara main deh. cara main kalau dulu ini apa namanya Liverpool. wih. Ya, Liverpool. Nih, Hanya The Bangau. itu. Tapi dulu Kecap. dari Liga Inggris itu dari papan bawah sampai papan atas itu mainnya Ganas ya ya. istilahnya nggak sama lah. Iya. Rata-rata sama. Iya. Kita nggak bisa bilang, oh lo tim bawah kalah pasti lawan tim atas. Nggak iya. bisa tuh kalau di Inggris. Itu. Iya, dan besok Liverpool di hari Minggu ya, Iya, akan lawan berhadapan Chelsea, dengan Mas. Chelsea. Oh, oke. Big match itu Chelsea lagi di form yang bagus. Bagus Liverpool banget, juga ya. baru 1 kali kalah, sisanya menang. Alistair Gravenberch sama Szoboszlai di lini tengah. Iya. Si Liverpool ini makin padu. Makin padu. Ya, ditambah Tapi jangan dengan salah. Salah dan Gakpo ya. Di Chelsea Di itu Chelsea Cole tuh, Palmer. Cole Palmer lagi. Lagi gila-gilanya. Lagi gila-gilanya. Ditambah ya Sancho lagi mulai menanjak kembali, sama ada Menemukan kembali. pencetak gol bola-bola Handal. silang. Iya, iya itu. Hanya bisa Jackson spesialis dia. dioper gawang Di kosong baru tinggal ngegolin. nyodok. Jackson. Jackson. Nicholas Jackson. Oke. Di Serie A ada Juventus lawan Lazio. Bagaimana nih, Abah Pican? Wus. Kita kemarin imbang 1-1, akhirnya udah dibobol sama Bologna. Gue juga bingung nih kalau ngomongin lawan Iya, Bologna ya? lawan Cagliari, sorry. Satu sama. 1-1. Akhirnya Juve kebobolan. Kebobolan. Setelah 6 pertandingan Kita tanpa pede kebobolan. nggak bakal kejebolan ini sampai akhir musim. Kebobolan 1-1 peluangnya banyak banget itu. Si Cagliari nggak pegang bola, sekali pegang Iya. bola dapat penalti gol. Ya. Itulah sepak bola. Iya, tapi ini banyak pemain tidak bermain. Iya. Juventus tuh. Conceição. Tidak ada. Nico Gonzalez masih cedera. Cop Miners cedera tulang rusuk patah. Terus kemudian di belakang. Di belakang ada Bremer. Bremer kena ACL. 5 pemain dipastikan, 5 pemain inti Absen ya, ya? absen. Jadi kemungkinan Yildiz, Dia di Wea sudah kembali, Ya. tapi ya pelapis. Ya. Dan kita berharap Vlahovic tolong di depan gawang cetak gol. Jangan Ya. cuma Bola ini susah. kebalikan Nicholas Jackson nih. Iya. Vlahovic itu bola susah ngegolin. Bola gampang. Bola tinggal gampang, nyodok doang, tinggal nggak nyodok gol. doang, gak gol. Itu dia. Ini Vlahovic nih. Tapi gue sih berharap Bangula bisa membuktikannya lah, membuktikan apalagi lagi main lah. di Iya, kandang. Dan ya. juga ada Roma bertemu dengan Inter Inter. Milan. Wih. Ya semoga Inter dibantai tapi draw. Amin. Tapi draw aja deh biar poin. Ya 5-5 ya. Iya. Skornya 5-5 lah. Ya poin kita di Inter lagi banyak kebobolan juga. Roma lagi sulit mencetak gol. Ya, nggak gol, tapi Jadi nggak kalah dalam 5 Cocok nih pertandingan. ini Iya. pertandingan ini. Oke, di Spanyol Real Madrid akan berhadapan dengan Celta Vigo. Ya, Ya. lini belakang bermasalah. Courtois, Alaba, Carvajal, semuanya tidak ada. Nah, ini saya mau tanya ke Mas Budi nih. Ya. Ini banyak pemain sampai udah mengatakan bahwa ini pertandingan udah terlalu banyak buat Ya. kita sehingga banyak sekali pemain kena ACL. Carvajal ACL, Bremer ACL, Rodri ACL. Banyak sekali pemain yang cedera dalam minggu yang sama. Ya. Sehingga kayak Van Dijk dia meminta kepada timnas Belanda untuk dia Nggak tidak dipanggil. ikut Oh, tidak Match day, match karena day ya? ini Mbappe juga Ya. dia keputusan dengan Prancis dia hanya akan dimainkan di laga penting. Mungkin karena ini ya overload. Iya, permainan terlalu pertandingannya overload. banyak. Iya, loh. iya. Baik mau Liga, sekarang ada Liga Champion. Overloadnya kayak Liga 1 zaman kita dulu lah. FIFA Matchday tetap pada Liga 1. Pemain baru habis main di Asia, pesawat terbang malam udah ada di bench. Sering gitu kan dulu Iya. kan. Nah, overloadnya gitu. Negara juga gitu lagi sekarang ada National League ya. National League.
Ya, Jadi terlalu banyak pertandingannya. betul. Dan ini juga Lamine Yamal cedera. Aduh. Lamine Yamal cedera Iya, iya, iya. di National League ketika Barcelona, lawan Denmark ya. kemarin, ya. Dan idolanya Mamat main lagi nih dari pensiun. Chesney. Iya. Chesney kembali Dari pensiunnya. dengan sebatang rokok kelas Iya. dengan sebatang rokok kelas man. Yoi. Oke. Itu ya big match yang ada di 3 liga teratas ya. Nanti kita ulas lah di Siap. minggu depan ya. Iya. Tapi sebelumnya gue mau thank you dulu nih, Mas Budi udah mau mampir. Wah, sama-sama. Nah di bar ini selain kita Ya. jual minuman-minuman teh tadi, Oh ya, ya. kita juga punya spesial nih yang kita Iya. jual, Mas. Apa itu? Oh. Ini gua mau nawarin dagangan ke Mas Iya, Budi. Mas. Bayarin Mas berapa? Mau nawarin dagangan. Nah ini kita kasih. Tapi ini kita jual sebenarnya. Kita Oh, jual iya, di iya, ya bayarin setengah harga lah. Ya, iya. setengah harga boleh ya. Enggak usah, ini makasih aja. Ini kalau mau penonton yang ingin beli merchandise ini, itu bisa scan QR ini ya. Ini. Nah, oke. Ini Mas, kita mau kasih ini. Tuh, Nih ya. Nah, ini kalau kalian mau nih. jersey-nya nih Mas. jersey-nya ya. Ini kita ada dua versi. Ya. Ini yang versi pertama nih Mas. Beuh. Wih. Kemarin Mas Hamka pas ngeliat, terpukau ya. Dia kita nggak ini Enggak. yang kita mau kasih cuma Mas Budi. Heeh. Dia kemarin Iya. dia minta. Dia minta dan ambil bawa pulang. Bawa pulang nih. Mana nih buat saya gitu. Padahal nggak ada. Iya, nggak ada. Akhirnya ya sekarang mau nggak mau kita kasih terus. Takutnya ada ketemu. Iya. Kok lu make gitu? Dia Mas. suka banget katanya. Bagus gak Mas? Bagus. Bagus Coba ya? dikasih Coba, pegang Mas, maaf ya, Mas. bahannya. Pegang Wis, mantap. ya. keren. Taruh di belakang, name set, Piton. Iya. Piton 13. Itu 13 gitu. Buat gitu. netizen-netizen yang brengsek tuh Iya. kan. Jilid. Iya. Nah, kalau kalian mau punya jersey The Nih. Captain ya. Nah. Ya, Langsung ini, aja. Ini The Captain itu karena itu tadi Captain komentator. Iya. Oh, Ini Captain host. Gua kapten di Reok Ponorogo. Oh, gua itu ya. Sahabat itu gua. Ini kaptennya The Heru. Jadi nama fans kita ini penonton ini adalah The Heru. Oh, The Heru. Sangat jangan nyambung ya. Nama acara The Captain. Nama fansnya The Heru. Orang Boyolali ya. Iya. Heru cabang Bekasi. Heru Boyolali. Mas Budi aslinya Jawa Timur. Kediri. Timur. Iya. Kediri, Mas. Kediri. Ini ininya Berta Yuwana Putra. Abang-abangannya. Musikan. Abang-abangnya musikan. Nggak tahu? Nggak tahu. Wah, Soligit. Nggak tahu. Solin. Kan nonton Liga. Saya nih. Nonton. Liga banget ini dan Liga sekarang. Nggak pernah tahu duet Christian Gonzalez Tahu Cristiano Gonzalez. sama siapa? Speedy Gonzalez. Bukan. Oh, Christian Gonzalez. Sen Gonzalez. Siapa? Danilo. Danilo. Iya, Danilo ya. Ya. Danilo dan juga Uruguay siapa? Fagundes. Fagundes. Ronald Fagundes. Dan Fagundes tahu gua. Dan sayap kanannya, kirinya. Ular Pito. Cadangannya Yongki Ariwibowo, Berta Yuwana Putra, dan Kakak Erol ada di kiri. Mas Budi berapa tahun sih berkarir di sepak bola? Sampai sekarang? 20 tahunan lah kira-kira. 20 tahun sampai pensiun akhirnya Iya. pensiun. Klub terakhir di mana, Mas? Saya di Kalteng. Di Kalteng. Ya. Berarti udah hampir Kalteng, semua sana. klub-klub di Indonesia, Iya, di luar Pulau hampir Jawa rata-rata. main. Rata-rata begitu. Tapi gue terkenal Delta Sidoarjo. Ya. Tahu. Iya kan? Bilang Delta- apa? Iya. Gini kan kostumnya Mas, warna gini. Bajunya. Bener? Baju benar, gini ya? Iya, benar. Lu mau Norek nanya ke bener. Indonesia ke gua lah, udah nggak masuk akal lu. Kapan Mas Budi terakhir makan mie ayam di klub mana? Makan mie ayam terakhir kalau nggak salah ya di Jakarta Selatan. Coba diingat-ingat lagi Mas. Di Jakarta Selatan. PSC Cilandak. PSC Cilandak. Di klub PSC Cilandak. Iya. Ya, Jadi oke. kalau mau beli langsung aja bisa Scan custom barcode, nama, bisa custom nama. Jadi kita nggak sediain namanya, tapi kalau teman-teman mau pakai namanya, tinggal barcode. Ada di situ template namanya ya. Ya, Bisa. template fontnya Ya. nama dan fontnya ya. Itu ada di situ. Silakan aja ini buat The Heru. Silakan di scan barcode untuk beli jersey itu. Oke. Sip. Nah, udah dikasih jersey nih. Udah? Hadiah. Hadiah udah.
kasih hukuman dong. Oh jangan dong. Dia mau ngapain kasih? Lu kalah terus ya. Lu. Kita cambuk pakai buntut pari. Mat, hari ini Mas. Hari ini ada juga. Ada penalti. Ada hari ini Mas. Kita ada segmen adu penalti Mas. Oh, gitu. Untuk menguji Mamat sih sebenarnya Iya. untuk menghukum Mamat tentang pengetahuannya di dunia sepak bola. Wus. Jadi yang menang nanti kita kasih hadiah. Ah. Yang kalah kita akan kasih hukuman. Oh, hukumannya? Hukumannya macam-macam kemarin disetrum. Pakai raket nyamuk. Lagi jauh lagi. Nah, kalau Mas Budi ini kita Hukuman. ikat terus taburin Iya. gula. Sudi. Biar nanti sebut aja yang kasih hukuman. Iya kan? Taburin gula. Iya, kita ikat di sudut situ terus kita taburin gula. Terus kita kunci deh gitu pintunya. Iya, biar dia sebutin. Iya. Tapi nggak adil sih. Kemarin Hamka Hamzah parah banget. Belau ditaruh di muka saya. Ditaruh sebagai hukuman. Kemarin Padahal pertanyaan dia gampang. Sumpah, pertanyaan saya, boy, siapa yang memberikan asis kepada Widodo C. Putro ketika tendangan salto? Siapa? Siapa? Roni Mafia. Nah, saya jawab itu benar. Tapi sesusah itu pertanyaan saya. Kalau dia, berapa skor pertandingan? Ya Allah. Iya. Sumpah, saya salah mulu. Biar jiwa kompetisinya masih ada di sini Mas. Jadi kita akan namanya babak adu penalti. Oke ya. Oke. Tapi saya tidak terima. Anda di sini. Kok saya sudah tidak mau dihukum lagi? Lu nggak mau merasakan kemenangan, Mas? Cuman gua udah menang sekali. Lu Ular piton lawan ular sanca. Sini, ular piton lawan ular sanca Oke, aja. takut. Saya aja ya. Oke, siapa berani? Saya udah pakai skincare mah. Udah pakai skincare, berarti di belau-belau lagi. Oke, kita Iya. Mas Budi siap? Siap. Mas Pican siap? Siap. Oke. Carlos de Melo kayak namanya. Iya. Oke. Jadi ini segmen adu penalti kita akan ada hadiahnya kalau Oke. Mas Budi menang adu penalti Ya. ini yaitu Sapu hijau, bukan? bukan Oh. Pai Purple. Oh. Terong tuh dari terong. Ini asli, bisa Ya. dimakan. Ini enak. Betul lah. Tapi kalau kalah, Hah? kita coret seperti minggu lalu. Ya, belau. Ya, kita coret mukanya pakai belau. Siap dicoret, Mas? Siap. Siap dicoret? Siap, gua Siap. sih. Oke, saya senang kalau siap kalah semuanya gitu. Oh. Oke, ya. Saya siap menang. Ya. Dan di sini ada kartu. Ya. Di sini ada kartu. Ada warna putih. Ini ngalahin sepak bola. Deg-degan ini. Iya, ini ada warna putih. Kemarin Hamka juga gitu tuh. Ya. Dia deg-degan. Ada warna ungu. Oke. Ya, atau purple. Ya. Dan di sini ada Pertanyaan kartu kuning. rebutan. Iya, pertanyaan rebutan. Ya. Kalau Kalau deadlock. seandainya deadlock, Heeh. 4 sama atau 5 3 sama, sama. 5 sama atau 0-0. Oh. Nggak ada yang bisa jawab sama sekali. Ini berarti. Pertanyaan rebutan. Oke. Oke ya. Sudah siap ya? Sudah siap semuanya? Sudah. Saya punya saya wasit yang bertugas, saya ada kartu kuning, Oke. dan juga ada kartu merah. Oke, siap. Ya, jangan pernah memprotes wasit. Oh, ya. siap. Jangan pernah memprotes wasit. Ya, fair play. Siap. Ya, Harus main fair dengan play, fair ya. play. Oke, siap. Oke, Deg-degan. silakan Sweet untuk memilih kartu mana? Sweet Jepang apa Sweet Jawa, Mas? Kalau Sweet Jawa pakai belangkon dulu nih saya nih. Sweet biasa aja. Nggak Biasa usah aja. ribet. Oh, Oh, Sweet. Sweet Jepang. Sweet Jepang. Oke. Apa ini? Sweet Jepang. Saya nggak tahu juga nih Iya, sebenarnya. itu Kalau yang Jepang. penting gini. Itu Jepang. Ini Yang Jepang. gitu ya, batu kertas ya. Ini sama ini. Oh ini ya? Ya, Oke. oke. Ini Jepang. Ya. Ini Korea. Oke. Oke. Ini ya, Mas. Ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan memilih apa namanya ini? Ungu atau putih? Oh gitu. Iya, silakan yang mana, pilih. Mas? Yang mana? Ya, saya yang Jangan diambil, pilih aja warnanya. Oh, oke, yang ungu. Ungu, yang purple ya. Ya. Yang dipilih adalah yang purple. Oke, sekalian, Mas Bodi, menendang duluan ataukah jadi kiper duluan? Kalau nendang jawab dulu. Oh, nendang jawab. Iya. Jawab dulu. Ya, kalau kiper? Kiper, Aku yang berarti aku dia yang nendang. Aku Oh yang ya, aku yang oke, berarti nanya. dia yang jawab. Dia jawab. Oke. Aku jawab berarti duluan ya. Duluan Ya. si Pican ya, Ya. di sudut putih. Oke, siap? Siap ya? Penendang pertama, Iya. Saudara Pican. Siap. Ular sanca dari Bekasi. Sudah siap tendang? Siap. Sebutkan 2 pemain Prancis
yang mencetak gol kemenangan Prancis saat mengalahkan Brazil 3-0 Brazil lagi 3-0. di final Piala Dunia 98. 5. Petit dan Zidane. Jawabannya adalah Zinedine Zidane dan Emmanuel Petit. 1-0 begitu. skor Gitu, untuk Mas. ini karena tadi dia menendang dan gol. Silakan Mas Budi. Mas Budi ya. Ya. Sekarang ya ular piton dari Kediri. Oke. Siap? Boleh kencing dulu. Minta kencing dulu. Oh, kencing dulu. Pasar di diabetes gua, Mas. Oke, siap. Tendang? Oke. Lucu Sebutkan 3 pemain asal Argentina Heeh. yang pernah bermain di Chelsea. Chelsea. Ya. 3 pemain asal Argentina yang pernah bermain di Chelsea. 5, Crespo. 4, 3, Siapa itu? 2, 1, 0, min 3, min 2. Argentina. Ada min 2, Mat. Habis. Karena ini kan Oh ya banyak, 3. banyak ya. Banyak. Berarti 10. Berarti Ya, 10. benar, 10 Ya, lagi. oke. Hitung lagi, Mat. Gagal, sudah gagal. Oh, udah gagal. Sudah gagal, ya, gagal. Gagal. Jawabannya, sebutkan 3 pemain asal Argentina yang pernah bermain di Chelsea. Tadi Crespo sudah betul. Yang berikutnya adalah Sebastian Veron. Oh, Veron ya. Yang berikutnya Oh, Veron ada pernah ya? Enzo Fernandez sekarang. Oh, Enzo Fernandez. Ada juga Aaron Anselmino, Franco Di Santo, Siapa tuh? dan juga Gonzalo Higuain. Oh iya, Oh, iya, Higuain. Higuain. Oke, sudah? Sudah. Higuain. 1-0. Mas Budi, Siap. hati-hati Mas Budi. Aduh, Belau iya. di depan mata. Oke. Pican siap menendang? Siap. Oke. Pertanyaan untuk Oh, Pican. boleh goreng ikan asin dulu? Nggak boleh. Nggak boleh. Di sini boleh di break hanya kalau Mas Budi yang meminta. Bukan Anda ya. Siap? Siap. Siapakah pemain asal negara Ceko yang menjadi top skor Euro 2004 Portugal? 5, 4, Milan Baros. gol! 2-0. Pemain kesukaannya Mas Budi. 2-0. Skor sementara. Pertandingan yang berjalan tidak merata. Ya. Iya. Siap tak merata. tendangan kedua. Siap. Oke. Minum silakan dulu. diminum. Minum ah. Minum dulu silakan. Nggak mau kalah gue pokoknya. Kalau ini gagal, saya sih meragukan ini Budi Sudarsono yang asli atau bukan. Wes. Main. Kalau ini tidak bisa jawab ini, saya meragukan Anda pernah menjadi bintang di Indonesia. Saya ragu sekali. Oke, siap. Tenang. Pertanyaan untuk Gimana mau tenang, Mat? Lo begituin tadi. Budi Sudarsono. Lo gila sih. Enggak, karena harusnya bisa jawab. Oh, iya. Karena saya yakin bisa jawab. Iya, oke. Siap. Apa nama stadion milik klub Persiwa Wamena? 5, 4, Apa tuh namanya? 3, Lupa itu. 2, 1. Bola tidak ditendang, saudara-saudara. Stadion Pendidikan Wamena. Saya jadi ragu betul lah. Saya ragu betul lah. Gimana sih? Saya salah ngomong, Pak. Saya pikirnya ketahuan di bawah ya. Ternyata Udah enggak. ganti. Saya udah belajar ngomong nih. Saya ragukan. Orang nonton nih. Ya Allah. Oke. Untuk Pican. Siap? Siap. Oke. Harusnya Anda, kalau Anda gagal ini, saya ragukan Anda sebagai Pasien rumah warga, sakit, oh ya. warga Tambun dan Bojonggede. Dan saya pasti menganggap Anda orang Brebes. Oke, sebutkan Bijinya asin ya orang Brebes ya. 3 nama pencetak gol Liverpool Waduh. saat comeback dari tertinggal skor 3-0 atas AC Milan menjadi 3-3 di final Liga Champions 2005 yang kita kenal sebagai Miracle of Istanbul. Sebutkan 3 pemainnya. Dirk Kuyt, Gerrard, Xabi Alonso. 3, 2, Aduh, burger, 1. pizza. Oh, bukan. Salah.
membentur Mister saudara-saudara. Jawaban yang benar adalah Steven Gerrard, Xabi Alonso, dan satu pemain Ceko lagi, Vladimir Smicer. Skor, masih punya peluang. Tadi saya Kalau bilang Sapu Alonso bersih 3 siapa? ini. Aduh. Kalau Sapu bersih 3 ini, Bapak masih punya peluang. Siap. Oke, siap ya? Ya, yang gampang-gampang aja. Ini Ya, tadi gampang, gampang, Mas. Tadi gampang. The Stadium of Education. The Education Stadium. Mas Budi yang gampang-gampang aja. Tadi kan Education Stadium. ketawa. Stadion pendidikan ya. Education Ketawa, Stadium itu. of Wamena. Wamena. Yoi. Oke, bagus nih. Bagus. Mas Budi, Ya. pemain asal benua Asia Waduh. yang menduduki urutan kedua setelah Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol terbanyak untuk tim nasional sepanjang masa Ya. adalah Benua. Asia, dari Asia, pemain Asia. Urutannya nomor 2 di bawah Cristiano Ronaldo pencetak gol sepanjang masa di tim nasional. 5, Sepanjang masa. 4, Tadi sempat kita bahas gitu, Mas. 3, It, 2, itu ya yang Satu. dari Iran. Siapa? Ali Day. Iya. Yang dari Iran itu. gol! Gol! Ali Day, pencetak gol terbanyak sepanjang masa di dunia untuk tim nasional, berasal dari Iran dan dipecahkan golnya oleh Cristiano Ronaldo. Oke, skor sementara adalah 2-1. Kemenangan Ular Sanca atas Ular Piton. Berikutnya, Ular Sanca tarik perut dong. Oke, siap. Selebrasinya itu ya Ular Sanca. Iya, Tarik selebrasinya. perut. Oke. Wah. Masuk nih langsung nih. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Harusnya buat Mas Budi, tapi ke dia. Apakah dia tahu? Oh iya. Negara yang menjadi juara Piala Asia tahun 2007 yang finalnya berlangsung di Stadion Nasional Gelora Bung Karno, Jakarta adalah 5, 4, Korea 3, Selatan. 2, Salah 1. tuh. Membantu Mister. Oh. Jawabannya adalah Irak. betul sekali. Wow, ini kalau gol, Mas Budi menyamai jadi 2 sama. Ini bagus sekali, seru sekali. Mas Budi harus menjawab pertanyaan berikut ini. Ya, oke. Pilihan tadi suruh dia menendang duluan ternyata bagus ya. Iya. Jadi dia bisa ngimbangi. Di comeback. Oke. Mas Budi, klub yang menjadi juara Liga Champions musim 2007-2008 adalah 5, 2007, 2008, 4, 2008. 3, 2, 1. Jawab aja. AC Milan. AC Milan adalah 2006-2007. Itu 2007. Dan 2007-2008 adalah Manchester United. Oh, Manchester. Salah. Nih kalau gue masuk menang ya. Anda kalau gol, Anda selebrasi dan Oke. sekaligus memasangkan mahkota Pai Purple dan juga mengoleskan belau biru ke sana. Ini sementara begini. Ya kali. Udah siap-siap mau lari. Bapak ini udah mau lari. Bajunya udah dilimpah Iya. dia. Udah tinggal lari. Ya, oke. Wah, ini bagus nih. Ini harusnya buat Mas Budi lagi nih. Harusnya tadi milih putih. Iya itu. Kalau pilih putih menang ini Mas Oh, Budi. gitu ya? Iya. Pada tahun 2004, Persebaya Surabaya keluar sebagai juara Liga Indonesia. Siapakah pemain PSM Makassar yang jadi pemain terbaik liga pada saat itu? Mampus lu. PSM. 5, 2000 4, 3, 2004, Oh itu tuh. 1. Luci, Daeng Nol. Luci. Salah. Jawabannya adalah yang tadi Anda pernah sebut namanya Ponario Astana. Mas Budi, kalau bisa mencetak Iya. gol, skor sama dan kita akan mengeluarkan tendangan rebutan. Tendang Uwes. Oke? Waduh, ini. Harus benar. Kalau tidak, Iya. maka pertandingan selesai dengan kemenangan Ular Sanca ini. Ya. Iya. Ular Sanca
siapkan selebrasi. Oke. Siap. Oke. Saya si Raja Tungau. Oke, iya. Ini harusnya gampang. Gampang. Siap. Iya. Mas Budi Sudarsono. Bukan ya. Siap. Negara yang menjadi juara Piala Dunia tahun 1994 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Jawab aja dulu. Brasil. Harus berani jawab aja dulu, jangan waktu habis. Saya udah ngerem waktu jadi. Oke, dan skor adalah 2 sama. Keunggulan Pican di awal tadi dibalas oleh Bang Budi Sudarsono dengan 2 gol juga. Oke. Dan ini pertanyaan rebutan, Mas Budi. Saya akan membacakan. Ya. Lalu kemudian direbut. Ya. Silakan Pukul meja. 3 kali. Ya, sebagai tanda. Iya. Nanti saya yang akan memilih siapa Ya. yang duluan. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke? Wah, bagus nih. Harus sampai selesai apa enggak pertanyaannya? Hah? Harus sampai selesai. Enggak selesai boleh dong. Harus sampai selesai. Oh, selesai. Selesai dulu, saya Ya. baca semuanya sampai pilihan-pilihan gandanya. Ini pilihan ganda ya. Baru di gitu. Oke? Pertanyaannya. Rekor kemenangan terbesar di dunia Australia atas Samoa dengan skor 31-0. Pertanyaannya adalah, siapa pemain pencetak gol ke-28 dalam laga itu? Enggak ada yang mau jawab dong. A. Bocianis, B. Thompson, C. Colosimo, D. De Amicis. Situ aja lah. Silakan Mas Budi. Kalau nggak salah ada dulu pelatih pemainnya Australia namanya Thompson. Oke. Itu kan nggak salah. Thompson. Dia main di mana dulu? Tukang tambal ban juga Iya, ada tukang kan, tambal. Thompson. Tapi ini pertanyaannya adalah pencetak gol ke-28. Oh, ke-28. Iya, dari skor 31-0. Yakin Thompson pemain Australia? Iya, mungkin. Tapi apakah dia pencetak gol ke-28? Iya. Ya kayaknya begitu. Karena De Amicis juga pemain Australia. Oh gitu. Iya. Nggak kenal soalnya. Ini pemain Australia semua di Kan pilihan ini. pertanyaannya bukan yang Mas Budi kenal. Iya, pertanyaannya pencetak gol ke-28. Tetap di Thompson? Thompson? Iyalah. Thompson? Mana ada Oke. itu? Ya. Gua juga kunci boleh nggak? Ya boleh. Nggak boleh. Kemenangan diraih oleh Pican karena tendangannya gagal. Jawaban yang benar adalah Bocianis. Pencetak gol ke-28 di pertandingan Australia lawan Samoa 31-0. Dan Pican selamat mendapatkan hadiah pai. Selebrasi dulu dong. Us. Silakan memakan dan silakan dengan segala hormat. Apa Pican sambil memakan? Mas Dengan Budi segala dioles di tangan aja Mas Budi. Oh ya. Iya. Ya, Anda yang oles. Nggak mau gua. Ya Anda. Anda yang oles, ini mau dijadiin highlight. Atau saya minum ini? Nggak, jangan. Mau dijadiin highlight. Pican kurang ajar sama bintang tim nasional. Nah. Mau dijadiin. Wah parah, diambil dalam banget. Nggak di muka. Mat, emang kita mau perang lawan Skotlandia? Nggak usah lah. Oke, udah ya. Sudah ya, oke, pertandingan dimenang. Kok giliran kalau dia menang ya? Gua menang terus. Dia yang menang. Gua menang. Lawan Mukti kemarin menang. Iya, emang nggak beruntung aja. Ya, oke, siap, Mas Budi. Kami ditelepon oleh Zidane tadi. Iya. Oh iya. Tadi bilangnya, itu Budi Sudarsono. Ya, Budi Sudarsono. I want to sign my jersey. Oh, Jadi iya. dia meminta Oke, siap. untuk menandatangani jersinya Oh ini ya. Zinedine Zidane. Siap. Budi Sudarsono. Harusnya kebalik. Oh tidak. Oh enggak. Kita kembalikan.
Ini negara kami. Negara kami. Oke, silakan mana itu. Udah kolong. Sana urus. Mas Budi ya. Ya. Karena bintang tamu di sini Zidane selalu minta tantangan. Pernah ada Moutinho, ada Hamka Hamzah. Silakan. Di sini boleh. Itu bukan Mukti Ali Raja Mas Budi. Oke, keren. Budi S13. Gila. Pahlawan bangsa. Wes, Siap. ya, Terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. main ke sini. Sama-sama, siap. Kami Jangan kapok-kapok ya Mas main Oke, kembali sini. siap. Mas. Ya. Oke. Kalau kapan-kapan lagi lewat slow, main Ya. banget sini. Oh, siap. Gak ada orang paling. Gak ada orang. Iya. Saya mah di Bekasi ini. Iya, siapa tahu mau coba nikmatin ini yang nggak bisa dinikmati. Iya. Ini yang tadi dipengenin tapi nggak bisa. Tapi makasih ya Mas Budi Ya, ya. sama-sama, Oh, ya, sama-sama. sama sekali juga makasih ya mau bayarin ini. Mas, semuanya ini habis 14.000 doang sih. Murah ini Pak. Thank you Mas ya. Oke. Sampai ketemu Terima saya kasih. terus Sama-sama. tetap menginspirasi Mas ya. Oke, terima Mas kasih Vito. banyak. Silakan dibawa bajunya Mas. Saya mau Terima kasih. beres-beres dulu Ya, nih. siap. Banyak yang mau diurusin.